Oke, Sunda Empire. Oke, saya di Tempa ini masuk tahun 2019 bergabung, launching-nya dan mentor saya Mas Andra Donata. Assalamualaikum Mas Andra. Waalaikumsalam. Mentor luar biasa yang tahu perjalanan saya bagaimana dari from zero to sekarang apa ya, alhamdulillah lah ya udah di satu titik ini. Saya cohort 6 tahun 2019. Nah, saat ini saya, memang aktif, lebih banyak di coaching, meng-coaching di personal ataupun corporate untuk kompetensi, dan kalau menjadi pembicara untuk tema-tema mental health at work dan sejenisnya. Seperti itu, tapi terkadang juga memang saya support juga untuk beberapa teman-teman menjadi fasilitator juga gitu, untuk tema-tema public speaking, tema-tema, apa gitu. Jadi saya memang seneng aja, saya seneng belajar, makanya alhamdulillah sampai di titik ini, Mas Andra tahu banget perjuangan saya dari nol, dari dulu yang datang tuh bengang-bengong, nangis-nangisan gitu ya, alhamdulillah gitu sampai bisa seperti ini. Itu aja perkenalan dari saya dan malam hari ini kita mau ngapain teman-teman? Sebetulnya malam hari ini kita ada 2 agenda, agenda pertama adalah onboard class, agenda kedua adalah, enrichment dari Mas Indra yang memang judulnya clickbait banget, apa katanya, strategi banjir order di tahun 2025. Mantap, tepuk tangan dulu untuk kita semua dan semoga kita semua banjir order ya. Oke, saya izin share slide sambil menunggu teman-teman yang lain, it's okay, tidak apa-apa karena ini di-record, bagi yang tidak hadir nanti akan kita share, recording-nya ya, Teh Mona ya. Oke, saya belum sapa teman-teman konsir karena nanti akan disapa khusus. Oke, teman-teman, untuk teman-teman cohort 12, selamat datang, selamat bergabung di tempat Trainer Skill. Dan untuk angkatan old juga selamat bergabung kembali ya di tempat Trainers Guild. Jadi memang sesi hari ini adalah sesi pertama onboard class. Oke, untuk berikutnya di awal-awal ini saya akan serahkan dulu kepada mentor saya yang akan menjelaskan, menyampaikan Eee, company profile tempat Trainers Guild karena mungkin beliau yang lebih tahu perjalanannya bagaimana. Mas Andra mau pakai slide saya atau mau sendiri? Boleh saya share screen aja, Mbak Boleh, Nit. saya stop share ya. Silakan Mas Andra. Saya panggil, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir dan sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Dan saya doakan semuanya sehat gitu ya. Dan turut berduka cita juga buat Mas Adi Subana. Uh, Mohon maaf juga belum sempat untuk takziah ke sana gitu. Dan teman-teman, hari ini kita punya acara yang spesial di mana teman-teman dari cohort 12 hari ini akan menjadi bagian dari keluarga besar tempat Trainers Guild gitu. Dan saya dapat amanah dari Mbak Nina untuk menyampaikan sedikit sebelum nanti jam 7:30 kita akan banyak ngobrol dengan Mas Indra, di mana memang secara rutin TTG akan membuat sebuah enrichment. Tapi sebelum ke sana, saya dapat amanah untuk menyampaikan sedikit tentang apa itu TTG. Nah, jadi TEMPA itu dulu gitu ya, adalah singkatan. Jadi TEMPA itu dulu namanya bukan TEMPA. Dulu namanya adalah SMTN. SMTN itu singkatan dari Sukses Mulia Trainers Network. Di mana dulu TEMPA itu diawali dari SMTN ketika posisinya Mas Indra itu masih menjadi direktur di Kubik Leadership. Nah, saya waktu itu menjadi karyawan di Kubik Leadership sekaligus trainer di Kubik Leadership. Dan kemudian pertama kali SMTN dibuat itu under Kubik, alias memang di bawah Kubik. Nah, setelah itu tahun 2016 Mas Indra melepaskan jabatannya sebagai direktur Kubik dan kemudian membangun perusahaan lagi namanya Cias. Dan saat itu kepemimpinan di Kubik diganti oleh Mas Jamil Azaini. Nah, karena saat dibuatnya SMTN itu, di situ yang buah pikirannya Mas Indra, maka akhirnya manajemen memutuskan bahwa
Tempa atau saat itu disebut SMTN itu akhirnya dibawa oleh Mas Indra, dan karena Mas Indra sekarang fokusnya sebagai direktur di Cias, maka akhirnya Tempa atau yang sekarang sudah namanya Tempa dulu SMTN sekarang under Cias. Nah, ketika beberapa tahun di bawah under Cias, sekarang ini Tempa juga bermigrasi lagi, dikelola secara khusus, khususnya di tahun ini, khususnya di cohort 12, yaitu under yang namanya Mikala. Mikala ini juga perusahaan baru, perusahaan yang memang didirikan oleh Mas Indra, masih dalam satu grup Cias gitu ya, tapi memang punya spesifik pekerjaan gitu. Jadi sekarang kalau ditanya Tempa itu berarti under mana atau providernya siapa, namanya Mikala. Nah, Mikala itu punya beberapa program. Salah satunya ada kelas content creator, kemudian ada kelas Tempa, alias ini adalah fokus untuk para trainers gitu ya, edukator, profesional expert, dan juga sebentar lagi Mas Indra akan launching melalui under Mikala, yaitu foodies atau kelas yang berbasis bisnis, yaitu berhubungan dengan food atau makanan gitu. Nah, beliau sudah mulai spill beberapa kegiatan-kegiatannya dan mudah-mudahan nanti Mikala bisa mengelola ini. Nah, saya mau cerita sedikit untuk teman-teman yang baru hadir. Welcome. Di sini ada teman-teman nanti kalau yang baru, kalau berkenan bisa membuka kamera. Karena nanti kita juga pengen memperkenalkan teman-teman dan harapannya sih bisa langsung memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Yang sudah melalui launching di cohort 12. Jadi nanti teman-teman yang lama bisa kenal dengan teman-teman yang baru ini. Nah, sebelum ke sana, saya izin sedikit dulu cerita tentang apa itu TTG. Nah, jadi ketika dari SMTN itu, lalu kemudian berubah menjadi Tempa. Tempa itu dulu ada singkatannya, yaitu Trainers Mentoring Program. Itu Tempa gitu. Trainers Mentoring Program. Walaupun sekarang ini singkatan itu tidak terlalu kemudian kita tampilkan. Kenapa? Karena Tempa itu lebih kepada bagaimana proses inkubasi penempaan para trainers. Kenapa kok tidak pakai lagi kata Trainers Mentoring Program? Karena di dalamnya itu bukan hanya mentoring lagi sekarang. Jadi intervensi yang akan dilakukan di dalamnya itu sudah mulai beragam. Tempa itu sudah mengalami evolusi yang cukup banyak. Makanya ada Tempa 1.5, 2.0, sampai sekarang sudah 5.0. Jadi versinya Tempa itu melakukan evolusi terus-menerus. Sehingga Tempa itu sekarang didudukan sebagai istilah untuk menempa para trainers dalam sebuah program inkubasi. Di dalam program inkubasi itu harapannya nanti kita bisa menjadi professional trainers, bahkan sekarang disebutnya sebagai professional expert gitu. Nah, saya mau menjelaskan sedikit, setelah kemudian teman-teman join Tempa selama 3 bulan, itu journey-nya nggak berakhir. Makanya Mas Indra mengatakan bahwa di Tempa itu tidak ada yang namanya graduation. Kita menyebutnya bukan graduation, kita menyebutnya launching. Istilah launching itu adalah filosofinya bagaimana teman-teman akhirnya memberikan klakson atau mengabarkan kepada dunia tentang modul dan solusi yang teman-teman sudah buat. Jadi bukan berakhir programnya, tapi malah justru itu adalah awal. Launching itu adalah awal di mana teman-teman akan mulai testing modul yang sudah kita buat untuk kemudian bisa dijual kepada klien-klien Anda. Nah, makanya supaya nanti proses ketika teman-teman menjual itu ada support system, disitulah peran yang namanya Tempa Trainers Guild. Nah, apa bedanya Tempa dengan Tempa Trainers Guild? Tempat Trainers Guild ini sebenarnya awalnya berupa komunitas. Dibangun bersama-sama dengan mereka yang sudah launching. Jadi bukan lulus, bukan alumni. Karena di Tempa itu tidak ada alumni, tidak ada kelulusan. Tolak ukurnya adalah launching. Karena begitu kita launching, kita sudah mendeklarasikan bahwa kita punya modul tertentu yang itu siap untuk kita tawarkan solusinya kepada orang lain. Itu spiritnya begitu. Nah, pada saat kita launching, kita kan nggak pengen launching sendirian. Kita nggak pengen kemudian berjuang sendirian. Disitulah spiritnya muncul yang namanya Tempa Trainers Guild. Awalnya adalah komunitas atau orang-orang yang berkumpul dan kemudian punya spirit yang sama, ingin menyelesaikan masalah-masalah terberat yang ada di muka bumi ini. Dengan beragam solusi modul yang kita sudah miliki semua. Nah, tempat Trainers Guild itu juga mengalami sebuah evolusi. Sekarang ini bukan menjadi komunitas, tapi sudah bahkan menjadi yang namanya asosiasi. Artinya, tempat sekarang ini sudah berbadan hukum.
Jadi sudah berevolusi menjadi asosiasi, sudah berbadan hukum, dan ada strukturnya di sana. Ada budgetingnya, ada ibu negaranya, ada orang-orang yang ngurusin di balik itu. Dan nanti saya akan perkenalkan mereka dan harapannya bagi teman-teman yang baru bergabung di sini, bukan baru dalam tanda kutip keprofesionalannya, tapi baru bergabung di tempat Trainers Guild, maka harapannya ini yang menjadi support sistemnya teman-teman. Nah, saya cerita sedikit tentang tempat Trainers Guild. Ini adalah asosiasi yang didirikan oleh trainernya Tempa dan untuk trainernya Tempa. Sehingga ini dibangunnya bersama-sama oleh kita. Ini milik kita bersama. Maka Tempa pengen punya impian adalah untuk bisa memberikan solusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Programnya adalah program inkubasi, dan nanti di dalamnya itu akan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang nanti harapannya kita semua bisa terlibat dalamnya. Nah, teman-teman, ini adalah visi dari tempat Trainers Guild. Pengen menciptakan wadah bagi para trainer profesional dan juga pengusaha training yang telah mengikuti masa inkubasi dan akselerasi di Tempa. Jadi ini adalah wadah di mana kita berjuang bareng, kita diskusi bareng, kolamnya kita bersama. Maka harapannya TTG bisa menjadi rumah kita bersama. Tempat kita nantinya bisa saling memberikan support satu sama lain. Misinya Tempa adalah melakukan advokasi dan juga pengembangan yang berkelanjutan bagi para trainer profesional. Nanti teknisnya akan ada orang-orang yang dedicated mau meluangkan waktunya. Mereka adalah relawan, tapi mereka mau untuk menggunakan pikiran, perasaan, dan waktunya untuk menjadi pengurus dari Tempa. Karena sekali lagi Tempa itu bukan hanya sekedar komunitas, tapi sudah berubah menjadi asosiasi. Sehingga ada pengurusnya, ada tanggung jawabnya, ada tugasnya di dalamnya. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan di Tempa itu sendiri? Nah, Tempa itu ada 3 fungsi sebenarnya teman-teman. Sorry, kok saya nyebutnya Tempa terus. TTG gitu ya. Jadi begitu teman-teman sudah launching, sekarang ini yang kita bahas namanya TTG. Ya, TTG itu asosiasinya. Tempat Trainers Guild adalah orang-orang yang sudah melaunching produknya dan kemudian bergabung ke dalam asosiasi. Otomatis teman-teman akan bergabung gitu ya. Tidak ada proses bayar-membayar, tapi teman-teman mendapatkan fasilitas dengan adanya networking yang ada di TTG. Sudah lebih dari 200 orang yang ada di sini, sehingga teman-teman bisa akses di grup WhatsApp itu, orang-orang yang mungkin bisa punya koneksi, punya value yang nantinya bisa berkolaborasi. Yang pertama adalah fungsi pengembangan. Jadi fungsi pengembangan ini membantu untuk meningkatkan ekspertisnya dalam bentuk macam-macam. Kita ada enrichment, kita juga ada gathering, kita ada challenge, salah satunya program penulisan buku, dan buku-buku saya juga lahir dari ikut program ini gitu ya. Dan kemudian banyak sekali nanti yang akan disampaikan oleh tim konsil bagaimana program rencana mereka di tahun 2025 dalam program pengembangan. Tapi paling tidak teman-teman dapat gambaran dulu apa sih fungsi dari TTG itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi standarisasi. Standarisasi itu, TTG membuat yang namanya standar kualitas dari orang-orang yang ada di TTG. Harapannya nanti TTG bisa menjadi acuan, bisa menjadi benchmark bagi para trainer di satu Indonesia ini. Dan salah satu yang distandarisasi adalah modulnya. Jadi begitu kita launching Tempa, itu kita belum mendapatkan standarisasi. Baru dikatakan bahwa kita sudah melaunching alias sudah memberitahu kepada dunia bahwa aku punya solusi terkait dengan permasalahan konteks ini. Dan aku akan membantu segmen peserta yang ini dengan solusi yang aku miliki. Tapi untuk kita bisa disebut sebagai trainer Tempa yang itu terstandarisasi dan diakui oleh TTG, perlu ada proses di mana teman-teman nanti akan mengikuti proses dicek dulu lagi modulnya, dipastikan lagi trainernya. Nah, salah satunya adalah Certified Expert Trainer, yang itu yang sudah lulus baru 2 orang gitu. Di sini sudah hadir juga orangnya gitu ya, ada Kang Usman dan juga Mas Dwi. Ya, 2 orang ini adalah yang saat ini sudah melalui proses standarisasi modulnya, dan mereka pun juga sudah launching modulnya dan sudah jadi cuan gitu modulnya. Dan mereka yang sudah mengikuti standarisasi boleh menggunakan badge atau logo dari TTG untuk digunakan ketika mereka melakukan pitching atau ketika mereka bertemu dengan para klien gitu. Yang ketiga nanti adalah program internship.
di mana program ini memberikan kesempatan agar kita bisa kolaborasi dengan para trainer-trainer yang sudah jam terbangnya tinggi, sudah senior, supaya kita bisa nempel sama mereka. Kita bisa berkolaborasi di dalamnya, misalnya kita support dia dalam konteks menjadi fasil, kita ikut terlibat sebagai observer. Jadi nanti akan dibuka ruang supaya nanti teman-teman akan ditawarkan. Ini Kang Hari sedang menawarkan untuk siapa yang mau menjadi fasil, mau menjadi observer di dalam trainingnya dia gitu. Nanti ada term and conditionnya, jumlahnya juga terbatas karena itu kan mengikuti dengan kepentingan kliennya gitu. Nah, nanti baru kemudian dibuka pendaftaran sama konsil. Siapa yang mau nih untuk belajar dari Kang Hari dan bisa melakukan benchmarking dari trainingnya Kang Hari gitu. Nah, tentunya nanti ada beberapa agreement yang itu perlu disepakati dulu, supaya nanti proses ini diharapkan bisa menjadi proses mentoring para trainer untuk bisa melihat trainer-trainer lain di jam terbangnya mereka masing-masing, gitu. Nah, itu kurang lebih tentang TTG, dan TTG sekali lagi mindset yang ingin dibangun adalah bahwa TTG itu dari kita untuk kita. Maka kita punya kontribusi juga untuk mengembangkan TTG. Jadi semua orang-orang yang bekerja sebagai pengurus di TTG itu nggak ada yang dibayar. Jadi saya pengen ngajak lagi kepada teman-teman semua bahwa para konsil ini bukan pelayannya teman-teman gitu. Jadi sama kayak kita, mindsetnya adalah bahwa ini rumah kita bersama. Orang-orang yang menjadi konsil itu bukan bertugas untuk melayani teman-teman, berkewajiban melayani teman-teman. Mereka tuh sukarelawan. Kita yang harus sama-sama melayani TTG itu sendiri. Kita yang berkontribusi terhadap TTG itu sendiri. Justru kita malah berterima kasih karena teman-teman relawan yang sekarang ini menjadi konsil, mereka mau meluangkan waktunya lebih untuk mikirin TTG supaya nanti sistemasi dan kemudian agenda program itu bisa berjalan lebih sistematis. Nah, saya mau perkenalkan dulu bahwa di tahun 2024 kemarin sudah ada pergantian dari yang sebelumnya chairman atau ketua konsilnya itu dipegang oleh Mas Ivan Dana. Nah, teman-teman, sekarang Mas Ivan Dana ini akan berfokus menjadi mentornya Tempa. Salah satu mentornya Tempa, dan kemarin cohort 12 sudah merasakan di-mentoring sama Mas Ivan. Nah, untuk itu, karena Mas Ivan sekarang sudah menjadi mentornya Tempa, kepengurusan dari chairman itu setiap 2 tahun sekali nanti perlu berganti. Nah, kemarin di tahun 2024, kita akhirnya secara resmi sudah mendapatkan pengurus baru untuk konsil selama 2 tahun ke depan. Nah, chairman-nya adalah Kang Usman, yang nanti juga saya akan minta Daulat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Beliau sudah tampil glowing dengan lipstick di mulutnya, itu keren banget gitu ya. Jadi glowing banget. Sudah dandan ya, Kang Usman udah dandan. Kemudian ada juga eh, tim dari Kang Usman ini yang sebelumnya adalah memang pengurus di konsil 2 tahun sebelumnya, dan mereka melanjutkan. Intinya adalah setiap kali pergantian pengurus tidak boleh orang baru semua. Jadi harus ada yang tinggal 2 orang untuk melanjutkan. Jadi minimal kepengurusan itu bisa 4 tahun. Nah, yang sudah sebelumnya adalah tim konsil di angkatannya Mas Ivan, itu adalah Mbak Nina, ya hari ini sudah hadir, yang tadi sudah membuka acara, dan Mbak Mona Laji. Nah, itu dadah-dadah dulu. Nah, ini Mbak Mona. Nah, mereka berdua ini adalah konsil yang memang sudah dari angkatannya Mas Ivan. Nah, kemudian 2 orang ini akan melanjutkan lagi, saat ini berada di bawah kepengurusan bersama Kang Usman. Dan yang baru lagi sekarang ini ada Mas Adi Subana. Ya, dadah-dadah Mas Adi. Nah, dan mereka berempat inilah yang nanti akan ngurusin konsil sampai 2 tahun ke depan. Dan nanti bagi teman-teman, diingat-ingat nama mereka karena mereka akan banyak sekali nanti memberikan info di grup WhatsApp. Ya, apa yang nanti akan disampaikan, ada event apa gitu ya, nanti silahkan diikutin. Tidak semua event itu gratis. Ada event-event yang nanti butuh berbayar, butuh komitmen, karena semata-mata event itu memang membutuhkan biaya seperti hotel, biaya seperti kalau acara di luar gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya online pakai Zoom seperti ini, banyak sekali para pembicara yang nanti akan bergiliran untuk memberikan enrichment secara gratis untuk seluruh teman-teman yang ada di TTG.
Nah, saya nggak mau kepanjangan karena sudah setengah 8, tadi janjinya setengah 8 akan diisi oleh Mas Indra. Jadi mudah-mudahan itu sedikit gambaran teman-teman. Saya akan sekarang minta Mas atau Kang Usman untuk menyapa dulu sahabat-sahabat kita di TTG. Silahkan Kang Usman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama anak-anak. Suaranya sudah oke ya? Malum ini dari Tambun disiarkannya gitu tadi agak-agak kurang. Baik, terima kasih Mas Andra. Kemudian salam hormat tadi ada Mas Dwi. Mas Dwi ada ya? Mas Dwi, terus Dokter Surya juga ada kalau nggak salah tadi ya. Terus lagi Dokter Riri juga ada ya, dan teman-teman juga Mas Ivan dan teman-teman konsil yang sebelumnya 2022 gitu ya. Baik, teman-teman yang sudah kenal, jadi perkenalkan kembali, nama saya Usman Effendi. Boleh panggil Kang Usman, karena saya masih ada terah sama Kang Hari, Teh Nina gitu ya, Kang Adi. Dan kebetulan konsil sekarang memang terahnya dari Sunda Empire, jadi mohon maaf gitu ya, bukan karena perebutan kudeta, tapi karena memang ternyata tahun ini saya ditunjuk ya. Kalau ditunjuk, alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan saya bisa membawa teman-teman TTG ini menjadi lebih baik gitu ya. Jadi untuk yang lama saya salam hormat, untuk yang baru launching, selamat ya, selamat datang, welcome to the jungle gitu ya. Ke apa pergulatan yang sebenarnya ya, mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang didapatkan setelah teman-teman launching agak bermanfaat. Dan nanti juga kami dari saya terus Teh Nina, Kang Adi dan Teh Mona, nanti mungkin ada spill-spill dulu apa yang akan nanti kita hadirkan di tahun 2025. Gitu aja. Mungkin Mas Andra, Teh Nina, Kang Adi, dan Mona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Usman, terima kasih. Mas Andra, terima kasih. Baik, slide-nya saya lanjutkan ya, karena teman-teman ini sudah, waktunya pukul 7:30, tapi Mas Indra belum hadir, tidak apa-apa, kita maksimalkan dulu. Oke, seperti yang tadi Mas Andra sampaikan, terima kasih, penjelasan company profile bukan company profile ya, penjelasan Tempa ya, silsilahnya, historinya Tempa lah. Baik, saya lanjutkan, karena tadi sudah diperkenalkan, lalu konsil ini ngapain aja sih? Nih, di sini saya mau sedikit menyampaikan teman-teman, rencana program di tahun 2025. Ini kira-kira jadi ini baru rencana teman-teman ya. Untuk tanggal tepatnya nanti akan kami infokan selalu di grup, maka teman-teman standby terus berada di grup ya. Programnya apa? Nah, program yang baru ada ini di tahun 2025 dan di periode angkatan konsil ini adalah TTG Internship Program atau gampangnya mah magang trainer gitu ya, gitu. Nah, gampangnya, teknisnya nanti akan diinfokan secara detail kepada teman-teman yang berminat. Jadi ini hanya kepada teman-teman yang berminat saja, jadi tidak, memaksa harus. Misalkan yang baru launching cohort 12, apakah, perlu ikut? Kalau teman-teman merasa, "Oh, saya sudah lama juga kok di dunia training, saya sudah tahu bisnisnya bagaimana." Ah, nggak usah. Ya tidak apa-apa gitu. Jadi tidak tidak wajib kok gitu. Tapi mungkin, "Oh, saya ingin tahu nih kalau di tempat bagaimana." Silahkan. Jadi nanti daftar ada linknya ya. Nah, bagi teman-teman yang angkatan old bagaimana? "Boleh," kata Nina, kata ini pertanyaannya. "Boleh boleh, silahkan," gitu. Tapi kan rasanya, "Masa sih? Kan udah ini sendiri," gitu ya, udah punya maksudnya mungkin sudah punya bisnis sendiri gitu kan, rasanya mendingan jadi yang menerima magang aja gitu, kalau saya ngajak kerja samanya gitu ya. Nah, beberapa teman sudah saya japri untuk, diajak menjadi penerima atau, sebagai perusahaan pemberi magang gitu, tapi yang belum menyusul ya saya akan japri lagi. Itu untuk internship program, jadi dimulai bulan Februari dan ini kenapa sepanjang tahun ada, karena kan ini on demand ya, jadi mungkin ada permintaan, "Oke Teh Nina, saya butuh trainer untuk bantu ini." Oke, saya akan, lanjutkan kepada teman-teman yang tadi sudah tergabung dalam satu grup yang memang berminat. Itu kira-kira kemudian trainer of the month. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang baru, nanti mungkin, detailnya akan dijelaskan trainer of the month itu apa, tapi yang pasti ini memang, mmm, kalau teman-teman, yang angkatan lama mungkin sudah tahu gerakan Aku Berdaya ya, kita kerjasama dengan Nina Nugroho. Nah, itu mereka kan setiap minggu, kalau ini
mungkin pada awalnya kita mau coba 1 bulan sekali dulu, tetapi jika peminatnya banyak, kita bisa buat 2 minggu sekali. Trainer of the Month ini jadi, ini tidak kita pilih, teman-teman nanti isi link juga, ada link nanti di akhir ya. Siapa yang mau, siapa saja. Audiensnya siapa? Ini audiensnya adalah internal, jadi kita-kita, dan eksternal. Nah, eksternalnya ini siapa? Eksternalnya adalah teman-teman, kami ini TTG punya database database ya, kolam lah bisa dibilang ya, kolam kami. Nah, jadi nanti bisa share di sana. Jadi teman-teman kami sediakan panggung istilahnya. Apakah materinya, Bu, yang launching di tempat? Boleh, kalau misalkan saya punya materi baru kok gitu, mau share juga, dan sekalian misalkan spill-spill dikit nih, saya mau, jualan kelas, berbayarnya. Nah, Ya. teman-teman bisa lakukan di Trainer of the Month nanti yang ada audiens eksternalnya, itu misalkan seminar spill-spill sedikit lah gitu, icip-icip sedikit. Nah, nanti next-nya misalkan berbayarnya di kelas yang lain yang teman-teman kelola sendiri gitu. Jadi kami menyediakan panggung aja gitu. Kemudian enrichment offline, ini enrichment tadi seperti disampaikan memang sudah ada di tim pengembangan dan sudah berlaku, sudah apa ya, berjalan selama di konsil sebelumnya juga. Nah, ini ada online dan offline. Untuk sementara kami plot di bulan Februari untuk offline gitu, kemudian Juli, September, November gitu. Kemudian online mungkin seperti ini. Nanti untuk tanggalnya kami akan konfirmasi, kami akan sampaikan di mana juga di grup. Pokoknya teman-teman aktif di grup ya, selalu baca. Kemudian, nah untuk standarisasi seperti yang tadi Mas Andra sampaikan, insya Allah ini akan diadakan di bulan Mei dan di bulan Oktober. Jadi ada 2 batch, jadi siap-siap. Bagi yang sebelumnya mungkin sudah daftar tapi belum, sempet, nanti itu akan ada, apa ya, pemberitahuan khusus ya, karena ada beberapa teman yang memang sudah, mengikuti tapi mungkin tidak tuntas, nanti itu kami kami godok lagi ya bagaimana ya. Kemudian untuk gathering, nah ini tiap teman-teman ini adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu. Untuk gathering 2025 ini, insya Allah di bulan Mei. Kenapa? Karena ketika di awal tahun mau mengadakan di Januari, Februari, sepertinya kami belum siap gitu ya, melihat situasi dan kondisi, dan kemudian juga ada bulan puasa, lebaran, sehingga kami plot ini di bulan Mei, jadi siap-siap saja. Nah, untuk gathering ini mungkin teman-teman yang lama mungkin berpikir, "Ah, kayaknya panitianya nih kohort baru." Untuk sekarang ada sedikit perubahan, jadi, panitia yang kami tunjuk dan bersama konsil tentunya ya, jadi panitia khusus gitu yang akan menyediakan, dan insya Allah juga gathering-nya kita akan buat, lebih apa ya, lebih dikemas dengan lebih, siap gitu ya. Oke, kemudian insya Allah ada pengajian juga. Nah, pengajian ini sebetulnya, karena memang di bulan puasa, Maret itu bulan puasa betul ya teman-teman ya? Yah, Ya, oke. ya. Berarti di bulan Maret pengajian ini bisa online, bisa offline, nanti masih kita, eee, godok lagi ya. Kemudian halal bihalal. Nah, tadinya biasanya kami mengadakan, buka bersama, tapi antara 2 gitu, antara buka bersamakah atau halal bihalal. Untuk tahun ini sepertinya kami memilih halal bihalal. Jadi buka bersama mungkin teman-teman bisa lakukan dengan, keluarga dan yang lain-lain gitu ya. Jadi kami plot untuk halal bihalal, jadi teman-teman siap-siap untuk ketemu, offline di halal bihalal. Mungkin ini rencana program kami di selama 2025, dan mungkin nanti di tengah-tengah ada program baru atau misalkan ada challenge. Nah, kami biasanya suka mengadakan ada challenge misalkan, nanti itu akan diinformasikan. Jadi itu memang, apa ya, eee, bisa saja gitu ya, tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang sudah akan berjalan ini, nah, Trainer of the Month tadi yang seperti disampaikan, titipan karena ini dipegang khusus oleh Bapak Chairman, Pak Usman, Kang Usman Effendi. Jadi kami ini, oh ya tadi lupa mungkin menyampaikan, yang memegang, maksudnya bukan memegang ya, bertanggung jawab PIC, untuk PIC. PIC ya, yang bertanggung jawab untuk Trainer of the Month dan sosmednya ada Instagram, ada TikTok ya, YouTube, itu Bapak Chairman, Kang Usman. Kemudian untuk enrichment ini ada Teh Mona Lahji ya, Teh Mona yang enrichment online offline. Kemudian untuk internship program itu oleh saya. Jadi teman-teman nanti biar
bertanyanya ini ya, boleh ke saya, ke Teh Mona gitu, sesuai dengan, bidangnya. Tapi kalaupun mau nanya apa aja juga boleh. Nanti kami sampaikan ke PIC yang bersangkutan. Dan untuk standarisasi ini dipegang oleh Mas Adi Subana, gitu ya. Oke, kemudian do and don't untuk menjadi member TTG. Emang ada ya? Ya, sebetulnya ini umum ya, gitu ya. Pertama, teman-teman aktif berkontribusi ya. Kontribusi di sini tidak selalu kontribusi yang, apa ya, yang kelihatan gitu, apapun apapun. Jadi sekedar misalkan, eee, aktif di grup gitu ya, ketika ada enrichment hadir, ketika seperti ini hadir, kami senang sekali karena ini menjadi apa ya, satu eee, jadi teman-teman itu minimal kelihatan gitu, ada di dalam radar kita sehingga kalau ada event, kalau ada kolaborasi apapun, kita jadi bisa bisa, inget teman-teman gitu ya, "Ah, Mas Indra sudah hadir, selamat datang. Mas Indra sebentar ya, sedikit lagi Mas Indra ya." Oke, sebentar karena tadi kami mulai agak oke, teman-teman ini singkat saja saya sampaikan ya. Teman-teman menghormati antar sesama member, responsif, ketika nanti misalkan ada kerjasama, ada challenge apa, jadi ya memang, eee, harapannya responsif, kemudian juga, jika ada konflik diselesaikan dengan terbuka dan solutif, saling support, kolaborasi, sinergi. Kemudian saling kita mengembangkan diri dan bertumbuh bersama-sama, kemudian selalu totalitas menjalankan komitmen. Yang nggak boleh apa? Nah ini, mudah-mudahan tidak ada ya, dilarang menggunakan logo TTG dalam kegiatan komersil tanpa seizin konsil, teman-teman ya. Jadi jika ingin menggunakan logo, mungkin konfirmasi ke kami dulu. Dan juga dilarang menggunakan logo TTG untuk video atau flyer atau apapun yang mungkin secara estetika, tidak sesuai dengan apa ya, warnanya TTG atau tidak sesuai sejalan dengan nilai-nilai TTG gitu ya. Oke, itu. Kemudian nah, apa kerjasama yang akan kami lakukan di 2025? Pertama, yang sudah masuk nah ini yang ke kami ya, teman-teman Delimar ini adalah Daya Lima Rekrutmen. Kalau teman-teman tahu DDI, ini adalah konsultan training yang sudah cukup senior di Indonesia ya. Kami melakukan kerjasama, jadi beberapa waktu lalu kami meeting, mereka itu kesulitan mencari, trainer. Karena mereka, market ada Mbak Nina katanya, tetapi trainernya tidak ada. Jadi tidak ada dalam arti tidak sesuai dengan kriteria di DDI. Nah, DDI itu punya perusahaan namanya Daya Lima Rekrutmen. Jadi penyedia jasa trainer. Jadi kerjasama dengan tempat, saya bilang dengan senang hati saya sambut silahkan. Jadi mereka nanti akan info misalkan, oh misal gitu, karena yang banyak yang mereka perlukan seperti di sekolah-sekolah atau, lembaga-lembaga pendidikan. Kami butuh trainer untuk bidang ini, materi ini, nanti menghubungi kami dan kami akan mencari teman-teman. Dan ini berbayar teman-teman insya Allah, tapi berapanya belum tahu gitu ya, ini insya Allah berbayar, jadi kerjasama kami untuk tahun 2025 ini. Kemudian Mbak Mia. Nah, Mbak Mia ini salah satu member TTG kalau Mbak Mia. Kalau yang tadi D5R ini, Daya Lima ini adalah, di luar TTG. Teh Mia ini, eee, member kita, member senior gitu ya, mungkin nanti sapa-sapa di luar karena ini waktunya agak singkat, tadinya saya ingin Mbak Mia berbicara, tapi karena waktunya terbatas ya. Mbak Mia ini juga ingin kerjasama, katanya Mbak Mia itu sering kesulitan mencari trainer, jadi Mbak Mia nanti akan nge-list trainer klasternya bukan klaster, personal branding-nya apa, materinya apa, nanti Mbak Mia akan cari ini trainer kami, jadi kalau ada informasi tentang apa, akan diinfokan, jadi lewat konsil gitu. Insya Allah tahun ini panggung banyak teman-teman. Nah, kemudian SI Sinergi kalau ini untuk pembekalan pelatihan, jadi kami juga kerjasama, SI ini Mas Ewing, ini salah satu member Tempa juga, jadi kan tadi ada program internship program tuh, program magang trainer, tentu kami juga nggak mau kalau magang tuh, misalkan oke ini trainernya selesai begitu saja, tetapi kami ingin berikan pembekalan, secara online dan offline, tapi itu teknisnya nanti akan dijelaskan detail di luar kelas ini. Yang pasti, ada online 8 kali pertemuan, dilatih oleh pembicara-pembicara internal teman-teman kita juga. Jadi insya Allah teman-teman lebih siap ya. Nah, sejauh ini yang sudah kerjasama untuk penempatan intensif program, ada dari teman-teman ini adalah salah satu teman-teman di Tempa yang, sudah punya bisnis sendiri, jadi mungkin akan ditempatkan sementara di 5 ini, tapi menyusul yang lain. Jadi yang nanti belum, yang, "Mbak Nina aku mau dong," gitu, menjadi perusahaan pemberi magang, boleh nanti akan saya hubungi ya.
Kemudian link-link penting maksudnya ini teman-teman, teman-teman baru kohort 12 silahkan mengisi database member TTG. Nanti kita akan capture juga di grup ya. Ini buat teman-teman yang baru kohort 12 atau angkatan lama yang belum sempat mengisi. Kemudian yang berminat mengikuti program TTG, internship program, silakan isi linknya. Kemudian juga yang ingin mengikuti trainer of the month juga silakan mengisi linknya. Dan itu aja dari saya, karena saya tidak mau menunggu lama-lama, karena udah nggak sabar pengen dapat informasi, pengen dapat ilmu dari guru kita semua. Mas Indrawan Nugroho, langsung saja biar nanti ilmunya banyak dapat. Jadi saya agak buru-buru teman-teman, mohon maaf ya. Nggak sempat sapa-sapa. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Wah, langsung kita sambut Mas Indra. Silahkan, mohon maaf waktunya 10 menit kepakai dulu. Silahkan teman-teman tepuk tangan untuk Mas Indrawan Nugroho. Untuk kita semua, semoga di tahun ini kita sama-sama rise above the crowd. Panggungnya banyak, Mas, Amin. tahun ini insya Ya, Allah ya. Tinggal alhamdulillah. teman-temannya yang aktif, Mas. Nah ini ya. Jadi teman-temannya harus kelihatan radar oleh konsil, Ci. Betul, betul. Betul. Jadi kalau nggak pernah nongol terus nggak boleh komplain ya, aku nggak pernah dapat opportunity gitu ya. Betul, Mas. Oke. Mas Indra silakan. Dari Oke, judul strategi banjir order di tahun 2025, ini bikin saya penasaran, bikin saya jadi kayak, wow, saya juga mau, Mas, banjir order. Teman-teman yang lain juga pasti oke. mau. Mangga, silahkan. Saya Oke, baik. Thank you, Teh Nina. Ini dengan hormat dulu nih kepada sahabat-sahabat Council, Kang Usman, ya, Teh Nina, tentu saja Mbak Mona ada di sini, Kang Adi ada di sini, dan sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mudah-mudahan warahmatullahi sehat-sehat semuanya ya malam hari ini. Alhamdulillah bisa ketemu lagi via online. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita ketemu langsung secara fisik dan kita punya waktu yang lebih panjang untuk kita saling belajar satu sama lain. Malam hari ini saya langsung ditodong nih kemarin sih seminggu yang lalu saya ditodong sama Mbak Mona. Aduh Mas Indah dong, yuk kita ngisi sesuatu yuk gitu ya. Dan ini juga menyambut nanti apa yang kita lakukan secara offline di bulan Februari. Apa nih gitu. Nah, karena kaitannya sama marketing gitu ya. Terus yaudah deh, ini aja judulnya. Strategi banjir order di 2025. Itu kayaknya clickbait banget gak sih judulnya? Ini pasti yang membuat judul ini pasti konten kreator nih ya, tukang nge-clickbait. Ya betul, konten kreator yang buat tapi bukan clickbait ya. Eh, memang perlu agak sedikit bombastis supaya teman-teman tertarik untuk ikut malam hari ini. Karena ini penting banget kita mengawali tahun 2025 dan harapan tentu aja tahun ini kita lebih baik dibandingkan tahun kemarin dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek bisnisnya kita. Dagangannya lebih laku, manfaatnya lebih luas gitu ya. Nah, balik ke judul. Judulnya adalah strategi banjir order di 2025. Saya sengaja menggunakan istilah kata strategi di situ karena apa yang akan saya sampaikan ini bukan tips and tricks. Bukan sesuatu yang kita jalanin sekarang besok langsung laku keras, enggak. Strategi itu dimensinya jangka panjang. Strategi itu membutuhkan keterlibatan banyak pihak di sana dan harus dipertimbangkan masak-masak, dijalankan secara konsisten. Karena yang namanya banjir order itu efek, ya. Kenapa sih aku tuh bisa nunggu nggak sih urusan kamu terus dari tadi pagi? Bukan, ini kan ini AA-nya Itu. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan urusannya cepat selesai, semuanya baik-baik aja. Amin. Ah, Jadi balik lagi, banjir order itu efek, dia adalah hasil dari sebuah usaha yang konsisten. Ya, nah usaha yang konsisten itu ada yang usahanya sporadik tapi konsisten sporadik. ada ada usaha yang pakai strategi dan konsisten dengan strateginya, sehingga itu yang menghasilkan banjir order. Jadi materi malam hari ini tentu aja saya nggak menjanjikan bahwa langsung nih bulan depan langsung banjir order, enggak. Tapi kalau kita teman-teman nih mau serius ngelatenin ini, strateginya dipakai, dan konsisten jalaninnya, insya Allah nanti di ujung sana akan ada banjir ordernya, insya Allah. Ya, itu dulu. Saya mau disclaimer tentang judulnya dulu. Ya, strategi banjir order. Ya, oke. Nah, nganterin diskusi kita. Jadi malam hari ini sebenarnya aku tuh kebiasaan kalau udah ngomong kelamaan ngomongnya gitu ya. Jadi aku pengen tahun ini agak beda lah gitu. Aku pengen menghemat ngomongnya supaya lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak diskusinya kita.
Jadi malam hari ini please jangan berharap saya selama 1,5 jam ngomong aja gitu. Waktunya tinggal 1 jam 10 menit nih by the way. Jadi saya akan ngomong kurang lebih setengah jam aja, paling lama 40 menit supaya kita punya waktu lebih panjang untuk diskusi ya. Jadi teman-teman tanyain aja apa yang mau teman-teman tanyain selama konteksnya nyambung dengan bahasan kita malam hari ini. Ya kita langsung diskusi aja. Ya, ini langsung konsultasi aja online on the spot. Oke? So, izin aku akan menyampaikan beberapa hal dulu untuk ngasih dudukan terhadap diskusi kita malam hari ini. Jadi gimana sih atau apa sih strategi yang kita harus lakukan supaya kita bisa banjir order di 2025. Pengennya 2025 tuh jangan November, Desember 2025 lah ya. Kita pengennya ya Maret, April itu udah mulailah kerasa banjir ordernya. Amin. Walaupun itu nggak janji ya, tergantung effortnya teman-teman semuanya dan modal awalnya seperti apa. Oke. Nah, saya ingin mulai obrolan diskusi kita malam hari ini dengan hasil sebuah riset. Nih izin saya nggak share slide ya. Jadi saya pengen ngomong aja langsung ke teman-teman semuanya dan supaya bisa cepat masuk ke diskusi. Saya ingin mulai dari sebuah riset. Riset ini saya share ke waktu itu saya diundang oleh PLN, dihadiri oleh direksi semuanya itu di Simfonia gitu. Karena waktu itu mereka ingin dibantu untuk dari ngebangun semangat sampai menemukan jalan solusi agar di 2024 kemarin itu teman-teman mau bergerak bukannya lebih ekstra effortnya tapi juga dengan strategi yang lebih baik. Dan hasil riset yang saya tampilkan itu sederhana. Jadi ternyata sudah ada penelitian dari satu pemilu ke pemilu lain di Indonesia yang ketika dipotret bagaimana sih kinerja ekonomi ketika tahun pemilu di Indonesia. Ternyata tuh grafiknya tuh sama. 3 kali pemilu di Indonesia itu menghasilkan grafik yang sama. Apa itu? Setahun sebelum pemilu namanya ekonomi itu udah mulai kerasa pelan-pelan yang tadinya bertumbuh agak kencang pelan-pelan sampai kemudian stagnan. Ya. Dan makin dekat ke pemilu, ini stagnan cenderung turun. Dan yang menarik, begitu pemilu selesai, mulai nih ada gerakan. Nah, begitu udah pemilihan presiden selesai, pemilihan daerah selesai, dan kemudian menteri-menteri udah dipilih, dia bergerak naik. Ekonominya bergerak naik. Ya. Perputaran uang itu makin banyak. Dan itu ternyata di 3 kali pemilu terakhir, itu polanya sama. Itu yang kemudian jadi argumentasi saya waktu pas saya diminta untuk bicara di PLN tadi itu bahwa oke guys, yuk kita lihat gambar ini. Dari gambar ini, yang gambarnya tadi itu ya, set, turun, terus naik gitu ya. Kita harus atur strateginya nih. Ketika dia flat, apa yang harus kita lakukan? Ketika dia mulai turun, apa yang kita lakukan? Ketika dia mulai naik, apa yang kita lakukan? Nah, strategi itu begitu tuh. Jadi kita harus tahu kondisi, situasi itu kayak gimana, dan kita harus punya pendekatan yang itu kita desain sedemikian rupa sehingga kita bisa memanfaatkan situasi itu supaya kita nggak kejeblos dalam situasi yang ada. Kalau lagi turun gimana caranya nggak turun? Ketika kita tahu dia bakalan naik nantinya, kita harus mulai siap-siap dari sekarang. Bahkan ketika lagi turun pun kita invest karena kita tahu sebentar lagi bakal naik. Itu namanya strategi. Sayangnya banyak dari teman-teman pelaku UKM, termasuk trainer, konsultan, itu dia jalanin profesinya itu ngalir aja. Dia akhirnya hanya mendapatkan efek dari apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Dia akan ngeluh, ya emangnya sekarang ekonomi lagi lesu nih, ya pantesannya jualan gue nggak laku. Begitu ekonominya mulai naik lagi, aduh, gimana sih? Kok tiba-tiba naik nih? Gue ketinggalan sama yang lain deh, yang lain udah pada cuan, gue masih belum nih, gue masih kelabakan nih. Ya karena lu nggak pakai strategi gitu. Ya. Karena lu cuma ngalir aja. Lu cuma merespon apa yang terjadi di lapangan pada saat itu aja. Lo nggak proyeksi ke depan ini akan apa yang akan terjadi nih. Sehingga gue bisa ngatur langkah gue. Gue tahu kapan ngegas, kapan ngerem, kapan kopling. Ya. Bahkan ketika kondisi lagi turun itu belum tentu caranya adalah ngerem. Belum tentu. Bisa jadi ketika turun itu kita ngegas. Karena kita tahu di ujung sana itu bakalan naik. Dan supaya kita bisa nanjaknya kuat, justru pas turun digas aja, wing, supaya nanti naiknya lebih cepat. Yang lain naiknya berat, kita udah makin cepat kan gitu. Itu namanya strategi teman-teman semuanya. Jadi malam hari ini, pesan paling fundamental saya ke teman-teman semuanya adalah, yuk buat strategi yuk 2025. Kalau tahun-tahun sebelumnya, 2024, 2023, teman-teman itu ya jualan. Ketika kena alhamdulillah, nggak kena ada apa, tapi nggak belajar dari prosesnya. Ya. Nah,
Kalau kita bicara strategi, selalu dimulai dari memetakan situasi. Teman-teman yang belajar dulu waktu kuliah ya, tentang strategic management, itu bidangnya saya, itu pasti tuh berangkatnya dari apa? Dari petain situasi, kondisi, ada five forces-nya Porter. Dilihat tuh ya, rivalry antar pesaing gimana, power dari customer gimana, terus ada threat of new entrance kayak gimana. Dia lihat dulu peta gedenya tuh. Setelah dia ngeliat kondisi, oh ternyata nih di industri kita tuh begini nih, oh ternyata klien kita tuh begini nih, oh ternyata pesaing kita tuh begini nih. Baru dari situ kita bisa menetapkan strateginya. Nah itu yang aku ingin bahas ke teman-teman semuanya. Saya nggak akan ngomongin strategic manajemennya, konsepnya besar, nggak akan ngomongin itu ya. Saya akan ngomongin yang nanti strategi yang lebih praktis untuk teman-teman semuanya. Tapi tetap tatarannya di tataran strategi. Ya, oke. Ngomongin tentang grafik tadi ya, hasil penelitian 3 kali pemilu yang aku udah ceritakan tadi, dia flat, turun, begitu pemilu, turun lagi, flat, terus di ujung naik ke atas. Nah, kita harus bisa tunggangi itu. Pertanyaannya, itu terjadi nggak di industri training? Ternyata terjadi. Paling nggak itu terjadi pada Cias dan pada Kubik, dan beberapa teman-teman yang saya tanyain. Kalau Kubik bisa mengafirmasi, Cias juga bisa mengafirmasi. Ya, Kubik di tahun 2024 dia slowing down, bahkan cenderung turun terus. Jadi pencapaiannya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Dan menarik, begitu masuk November, itu istilahnya Mas Ato, CEO Kubik, itu Mas Indra, itu kayak kerannya itu dibuka. Langsung tuh banyak banget yang namanya project. Kalau dibilang banjir project, ya kayak gitu. Banjirnya banjir bah gitu. Sampai nggak sanggup dipenuhin. Sampai keteteran teman-teman di Kubik gitu. Mulainya November, sayangnya baru mulai November gitu. Nggak dari awal tahun gitu. Ya, yang kita pengen kan dari awal tahun, kalau bisa banjir terus gitu. Ya. Nah, tapi paling enggak realita yang aku ceritakan di Kubik di tahun 2024 itu mewakili grafik yang aku ceritakan tadi. Apakah Cias gitu? Iya. Cuman alhamdulillah kalau di Cias kita nggak turun. Jadi overall performance-nya kita stabil. Cenderung naik sedikit. Tapi saya katakan karena nggak tahu signifikan, saya bilang stabil aja. Ya. Nah, apakah nanti di akhir tahun ini Mas Indra itu naik juga? Naik. Ya. Jadi kita beruntung pada saat dari awal tahun sampai menjelang Q4 tahun 2023 itu, walaupun awalnya memang slow ya, tapi slow-nya steady gitu. Ya, kita agak sedikit deg-degan itu. Wah, ini kalau slow steady kayak gini doang nih kita akan lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Nah, untungnya di akhir tahun beneran grafiknya naik terus. Jadi kita bisa membayar kekurangan kita di bulan-bulan sebelumnya itu di akhir tahun. Mulai Oktober itu udah mulai berasa. November udah kenceng banget, Desember udah kenceng banget. Ya, dan gimana Januari ini? Ya alhamdulillah Januari ini kita hampir nggak istirahat. Ya, seminarnya, project workshopnya dan consultingnya udah mulai di tahun ini. Bahkan beberapa udah kontrak untuk beberapa batch, bahkan udah kontrak dengan consulting yang jangka panjang dan sebagainya. So we start 2025 strong, alhamdulillah. Dan aku cek ke Kubik juga sama. Kubik juga start 2025 strong. Gitu. Nah, lesson learn-nya apa dari cerita ini? Aku selalu bilang ke teman-teman, nggak ada yang aku tutupin ya, apapun yang kita lakukan di Cias, aku akan share. Supaya teman-teman bisa copy yang baik-baiknya. Ketika ada kejadian yang itu ternyata kita sesali di Cias, saya juga cerita ke teman-teman supaya teman-teman nggak jatuh di lubang yang sama. Demikian juga semua cerita di Kubik juga kayak gitu. Ya, karena kita ada di sini, kita ingin tumbuh bareng-bareng. Dan kita nggak saling bersaing. So, kita akan sharing semua informasi yang ada. Nah, Cias di Januari ini, alhamdulillah kita naik cepat. Kubik juga kelihatannya begitu. Ya, seberapa kuat aku nggak tahu karena kita belum secara konkret kita coba bandingin. Tapi kalau kita ngomong di Cias ini start strong banget 2025. Dan ketika kita coba refleksi, kenapa di akhir tahun kita bisa nangkepin peluang tadi dan 2025 ini di awal tahun itu kita juga starting strong. Saya yakin pasti ada faktor-faktor X-nya ya dan ada tangan Tuhan yang ikut bermain di sana. Tapi strategi yang kita buat dan kita mulai konsisten terapkan sejak pertengahan tahun 2024 itu kayaknya works. Saya nggak berani katakan beneran loh 100% works. Karena balik lagi, ya variabel yang pengaruh itu banyak. Salah satunya emang akhir tahun pasti naik. Ya karena tuh habis pemilu pasti naik kan gitu ceritanya ya. Tapi ternyata nggak semua perusahaan kayak gitu. Nggak semua perusahaan bisa nangkepin peluang pasca pemilu tadi gitu. Nah dengan begitu kan berarti jangan-jangan kenapa kok Cias bisa dapetin kesempatan itu? Karena kita ada sesuatu yang mungkin kita udah lakukan dengan baik dan benar. Ya. Nah ini yang akan saya share ke teman-teman semuanya. Apa sih yang Cias lakukan?
Sehingga teman-teman nanti bisa refleksi. Saya nggak mengatakan bahwa yang Cias lakukan pasti baik, pasti benar untuk teman-teman semuanya. Yang pasti di Cias it works sampai sekarang. Ya kita nggak tahu besok, kita nggak tahu bulan depan, kita nggak tahu tahun depan. Ya karena strateginya kita pun juga harus selalu di-adjust panjang jalannya. Tapi at least ini works for us for now. Teman-teman silakan, nggak usah ikutin plek-ketiplek, tapi mudah-mudahan jadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Ya, oke. Oke, Mas Nah, Indra nampaknya belum ada, mungkin masih bingung ya. apa itu? Maksudnya belum ada yang bertanya, mungkin Mas Indra masih mau lanjut dulu atau bagaimana? Ya, saya lanjut aja dulu. Saya lanjut aja Silakan. dulu ya. Saya sampai selesai ya. Jadi nanti nanyanya di belakang aja ya, biar aku sampaikan dulu semuanya. Nanti baru langsung kita tanya jawab konsultasi lah, gitu di belakangnya. Oke, nah, jadi strateginya apa nih Mas Indra? Nah, saya ada 5 nih, 5 yang udah saya buatin step aja supaya mudah. Karena saya nggak ingin ngomongin konsep, saya ingin ngomongin framework, saya ingin ngomongin apa sih yang Cias lakukan, udah itu aja. Ya, supaya lebih pragmatis, jadi kita diskusinya nanti juga langsung lebih konkret, lebih operasional, teman-teman bisa langsung ikutin, jalankan. Ya. Nah, satu hal dulu sebelum saya cerita yang 5-nya ini. Saya akan selalu ngingetin ini. Yaitu apa? Always pick your game. Ya, karena saya masih suka ngelihat beberapa teman-teman di tempat anggota TTG itu yang masih palu gada, semuanya dijual. Ya, ketika ngonten semuanya dikontenin gitu. Jadi nggak jelas lu itu sebenarnya jago di mana, lu sebenarnya expert ahli punya authority di mana. Nah, kalau kita bicara strategi, ini itu hygiene. Jadi jangan ngomong yang lain-lain dulu deh, sebelum ininya tuh lu duduk dulu. Kalau lu masih menjadi pemain palu gada, udah pasti strateginya susah dibuat. Dan kalaupun lo buat strategi, jalaninnya berat dan hasilnya nggak terlalu ngefek. Karena lu nggak memenuhi syarat untuk membuat strategi. Apa tuh syaratnya? Lo harus jelas, lo pick your game dulu. Lo apa? Lo training atau consultant leadership. Ya udah pilih leadership. Lo innovation, ya udah innovation, pilih itu. Bahwa di sepanjang jalan tiba-tiba ada yang datang terus nanya gitu, Mas bisa nggak ngajarin yang beginian? Itu tidak sesuai dengan brandingnya kita, dengan positioning kita, tapi sebenarnya kita mampu punya kapabilitasnya. Ambil nggak? Ambil. Tapi jangan bilang-bilang gitu. Jangan di woro-woro bahwa saya ngambil yang itu gitu. Nanti ngerusak brandingnya gitu. Nah kita nggak akan ngomong tentang teknik branding sekarang. Kita akan ketemu lagi nanti di Februari, saya akan ngomong banyak tentang hal itu. Sekarang saya ingin ngomongin strateginya dulu. Teknis implementasinya kita ngomongin sepanjang hari. One full day sudah saya allocate. Ya, saya dengan Dandi nantinya kita udah allocate bareng, saya setengah hari, Dandi setengah hari untuk menuntaskan ini sampai ke level taktisnya bagaimana. Ya, sampai teman-teman punya rencana aksinya. Ya. Oke, balik lagi. So, ketika nanti aku sampaikan kelima ini, asumsi yang aku pakai adalah teman-teman sudah memilih gamenya itu di mana. Saya parenting, saya leadership, saya communication, saya innovation, saya teamwork, whatever lah. Ya, pick your game. Loh, tapi itu Kubik kayaknya semuanya dijual Mas Indra. Ya iya, Kubik udah 25 tahun bro. Customer base-nya udah banyak, brandnya sudah sangat kuat, alumni-alumninya Kubik itu udah ada di mana-mana. Nah kalau udah begitu, sebenarnya jadi palu gada nggak terlalu isu, order bakalan datang. Ya. Walaupun saya udah ingetin berkali-kali sama Kubik jangan sampai kehilangan jati dirinya ya gitu. Karena muncul generasi baru, si Gen Z, Gen Y di tempat kerja, yang mereka ada jadi HR, yang mereka nggak kenal Kubik sebelumnya loh. Gitu. Saya udah wanti-wanti. Tapi paling nggak sampai saat ini, relatively Kubik masih aman. Kenapa? Karena udah kebangun 25 tahun. Ya. Nah kalau teman-teman nggak punya itu, ya baru mulai 2 tahun yang lalu, baru mulai 3 tahun yang lalu, belum punya authority yang kuat di industri, authority yang kuat di topik tertentu, terus mau palu gada semuanya, itu udah susah harapannya. Apalagi semakin kesini, semakin susah seorang generalis untuk kemudian bisa dapetin tempat di kepalanya si prospek atau si klien atau si customers. So pick your game, itu ya, itu dulu number 1. Ketika Anda sudah pick your game, baru Anda boleh memainkan yang 5 ini. Ya. Yang pertama adalah baca arah gerak perusahaan yang Anda tuju, atau prospek yang Anda tuju, atau kelompok customer yang Anda tuju. Mau B2B, B2C sama.
Anda menyasar jual ke perusahaan atau Anda langsung jual ke pesertanya, sama, mangga, boleh. Nah, baca arah gerak ini yang kayaknya jarang deh banyak orang lakukan, trainer lakukan. Dan saya bisa ngomong itu karena aku dulu begitu. Jadi ketika dulu nih saya di Kubik ya, kemudian saya saya direktur produksi, kemudian akhirnya saya jadi CEO, satu-satunya direktur di Kubik. Itu saya juga begitu teman-teman. Fokusnya tuh bukan kepada ngebaca customer nih geraknya kemana, sehingga nanti gue bisa temuin pada titik yang paling tepat. Oh, customernya ke sini, tek 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 tek. Wah, gue cegat di sini deh. Nah, kan ketemu kan gitu kan. Harusnya kan kayak gitu. Itu baru seorang strategis tuh. Ya. Tapi dulu gue nggak begitu. Dulu gue tuh ya karena dulu saya orang produk, maka saya fokusnya pada produk. Pokoknya gue pengen buat produk yang terbaik, yang paling keren menurut gue. Ya. Dan saya tidak ngelihat pergerakan arah customer-nya Kubik itu kemana sebenarnya pada saat itu. Saya inward looking. Yang harusnya saya outward looking, apalagi saya CEO. Kok CEO inward looking sih, ngaco dong. Ya. Kalau COO masih boleh, Chief Operating Officer masih boleh. Lah kalau CEO inward looking, selesai. Akhirnya saya tobat kan. Nah ketika saya punya kesempatan mulai lagi dari awal bangun Cias, ya, saya shifting itu semua. Ya, walaupun di awal-awal saya masih aja kejebak dasar orang produk gitu. Ya, sukanya bikin modul gitu. Sukanya tenggelam dengan imajinasinya sendiri sebagai si intuiting gitu. Tapi semakin lama saya semakin sadar itu salah, itu nggak benar. Dan itu nggak akan bawa Cias ke tempat yang kita inginkan bareng-bareng. Dan kalau itu yang saya lakukan terus, berarti saya nggak layak jadi CEO. Maka si introvert ini, si orang intuiting ini, terpaksa keluar, ketemu sama banyak orang, ngobrol sama customer, sama klien, nongkrong di kafe, walaupun males banget, gue pengennya di rumah aja nonton Netflix gitu. Gue pengen jalan-jalan aja sama istri gue berdua-duaan doang gitu. Ya. Tapi nggak ada pilihan, karena gue sekarang CEO. Sekarang itu saya aktif jualan kemana-mana. Gitu. Tim sales itu udah tahu, oh nih Mas Ida jualan, saya ditenteng kemana-mana, di mana-mana pun saya jualan. Bahkan gue mau ketemu sama ini nih, lu ikut gue, si orang salesnya. Wah, saya yang jualan, dia yang follow up nanti gitu. Ya, nah sebenarnya bukan hanya dalam kepentingan saya ingin jualan saja, tapi sebenarnya yang lebih penting saya ingin baca ini. Prospeknya kita tuh sekarang apa yang jadi concernnya dia, apa yang jadi masalahnya dia, apa yang jadi hambatannya dia, dan dia lagi pengen pergi kemana. Kalau saya bisa dua nih. Concernnya yang hari ini itu apa supaya gue bisa jualan barang gue. Itu tentang misalnya public. Ya, jadi balik lagi. Saya ngobrol sama mereka supaya tahu concern hari ini apa dalam rangka supaya saya bisa jualan produk saya. Ya. Dan yang kedua, sebenarnya kalau yang saya lebih suka sebagai orang intuiting adalah saya ngobrol sama dia supaya saya bisa menerka ini sebenarnya mereka tuh lagi kemana. Karena dari keluhan-keluhan dia cerita, kita lagi begini nih, si bos lagi begini nih, bosnya ngomongnya begini-gini, kita lagi susah begini-gini. Oh, dia sebenarnya lagi mengarah ke sini nih, gitu. Nah, strategi banjir order itu bukan fokusnya pada memenuhi kebutuhan mereka hari ini. Kalau itu tuh sales, ya. Setelah gali-gali ketemu kebutuhan, kebetulan gue punya produknya untuk jadi solusi, gue tawarin aja langsung. Nah, itu sales itu. Ya. Bagus, jadi kan jualan kan. Tetap aja ada order kan. Tapi kan kita bicara banjir order nih. Banjir order berarti begini. Kalau banjir itu kita tunggu-tunggu nggak sih sebenarnya? Jadi, oke nih, kita bakal banjir nih. Kita tunggu-tunggu nih kan. Tiba-tiba aja kan banjir gitu. Ya, apalagi banjirnya banjir bandang. Tiba-tiba banyak begitu. Nah itu berarti ada variabel yang mempengaruhi kenapa kok tiba-tiba banjir. Kalau tadi itu sales, ya wajar dong. Semakin sering lo ketemu sama orang, lo pahamin orang, lo tawarin produk lo, maka semakin banyak juga order yang lo dapetin. Nah, tapi kita bicara strategi banjir order 2025. Yang itu sifatnya efek, hasil dari sebuah effort usaha yang konsisten tadi. Ya kan definisinya gitu ya. Nah, untuk supaya bisa dapat banjir order, kita bukan cuma berusaha memenuhi kebutuhan dia sekarang, tapi memprediksi ini arahnya kemana. Nah, kalau dalam konteks Cias, kita tuh menemukan pattern yang makin lama makin jelas. Nah ini, jadi teman-teman tuh harus ikroknya kuat, membaca polanya tuh kuat, ya di klien. Ya. Ini dari aku ketemu 10 klien, kebanyakan tuh mereka mengeluhkan apa, komplainnya apa, dan kebanyakan dia cerita perusahaannya lagi mau ngapain gitu.
Nah, kalau di Cias kita udah mau ngelihat ada polarisasi ternyata di Cias. Ya. Yang akhirnya membuat kita buat strategi, udah Cias kita bagi jadi dua. Ada Cias Learning, ada Cias Consulting. Sekarang kita begitu. Dan ketika bicara Cias Learning, ternyata kita juga menemukan kita itu udah 8 tahun, sekarang ada 48 produk yang bisa kita jual. 48 produknya udah ada. Ya. Tapi dari 48 produk ini, sebarannya itu, mana produk yang itu highly demanded, mana produk yang not demanded terlalu banyak, itu tuh gapnya makin banyak. Ternyata klien tuh sekarang lagi ke sini ya, arahnya ya. Terus kita kan penasaran kan, kenapa mereka ngelihatnya ke situ ya. Saya riset lagi, saya cari, oh ternyata di tahun ini ketika bicara industri ini tuh lagi mengarah ke sini. Oh ternyata kalau banking tuh lagi ke sini. Oh ternyata concernnya ke sini. Oh kini. Jadi gue bisa connect tuh. Oh, berarti dari 48 ini nih nggak semuanya sebenarnya yang cocok dengan kondisi sekarang dan itu yang nantinya akan di-demand di masa yang akan datang. Akhirnya dari 48 itu kita putuskan cuma ada 7 produk yang layak kita kampanyekan, yang layak kita promosikan. Dari 7 ini pun, itu 3 diantaranya consulting product. Yang workshop itu cuma 4. Kebalik ya. Ada 3 dan 4 itu yang workshop, ya benar. Ya. Dan ketika kita tahu itu, ya sudah, ini aja kita kampanyekan. Ini kita kencingin. Yang lain apa? Nggak usah kita kampanyekan. Nggak usah disebut bahkan. Kalau ada yang datang minta, kita kasih. Nah itu contohnya. Dan ternyata yang kita pilih 7 sekarang di tahun 2025 ini, untuk kita kampanyekan kencang-kencang, itu beda dengan 2027. 2024. Gitu. Ya. Kenapa kita putuskan itu? Karena kita baca market, kita baca pergerakannya mereka. Terus consulting misalnya. Wah kita confident banget untuk genjot di consulting tahun ini. Kenapa? Karena kita udah baca tanda-tandanya sejak 2024. Ngobrol sama BOD ini, ngobrol sama ini. Loh, kok yang diomongin itu ya? Yang dikeluhkan itu ya? Kok yang dilakukan ini ya? Kok ini ya? Ini sebenarnya ini geraknya karena consulting ini nih. Consulting khusus untuk gimana ngebangun sistem inovasi di perusahaan. Ternyata perusahaan-perusahaan nggak lagi hanya ngoprek urusan gimana supaya eventnya rame, gimana supaya pelatihannya seru, tapi mereka pengen results, mereka pengen ngebangun mekanisme, bangun sistem, budayanya begini, gini. Dan ini omongannya BOD begitu, BOD -1 begitu, ketemu BOD -3, dia cerita, BOD yang -1-nya ngomong begini. Gitu. Oke, makanya kita kencengin, kita buat Cias Consulting dengan Cias Learning, yang consulting timnya sendiri, saya baru aja ngikut 1 orang, ya, untuk ngurusin khusus yang ini. Dan bahkan, sebagai tindak lanjut saya, karena gue baca arahnya ke sini nih, akhirnya udah, saya kumpulin Mas Wahyu, Mas Taufik, kita harus buat buku. Selama ini kita tuh dai, pendakwah inovasi, tapi nggak punya kitab sucinya gitu. Jadi kita ngomong asal ngomong aja gitu, nggak ada reference-nya gitu. Maka kami bertiga ini lagi nulis buku, Corporate Innovation Done Right. Ya. Di mana hasil temuan kita, kajian kita, baik itu riset, pustaka, ataupun empirik yang kita alamin sendiri, kita tuangkan dalam sebuah buku. Dari buku ini nanti akan lahir assessment. Akan lahir sebuah consulting services, akan lahir digital platform yang ada di situ. Bahkan kita sekarang ini lagi kerjasama, nih sebentar lagi tanda tangan, insya Allah minta doanya lancar, dengan Lintas Harta, untuk apa? Ngebangun digital operating system untuk corporate innovation. Dan kita di backup full sama mereka. Nggak ada uang yang keluar, kita bagi hasil aja gitu. So, apa yang kemudian kita putuskan untuk lakukan di 2025 ini, itu dasarnya berangkatnya dari kajian, observasi yang kita lakukan di 2024 ketika kita membaca ini sebenarnya si prospek ini bergeraknya kemana. Makanya penting bagi kita 2 hal. Anda tahu siapa prospek Anda atau calon klien Anda. Di Cias, kita udah clear. Big national company. Perusahaan-perusahaan nasional yang gede-gede. Mau BUMN boleh, mau swasta boleh. Kita abaikan multinational company. Nggak usah lah SAP gitu. Walaupun itu klien kita juga. Nestle gitu. Udahlah, nggak usah dipikirin dulu deh. Walaupun itu juga ada juga yang jadi klien kita. Yang kecil-kecil UKM enggak kita garap. Ya bahkan perusahaan yang cukup besar tetapi misalnya kayak Kubik garap MS Glow gitu misalnya. Nah kalau Cias sebenarnya nggak terlalu tertarik lah garap ke situ. Kalau dia datang minta tolong kita ya udah ya kita layanin kalau kita bisa. Tapi kita nggak akan secara aktif ngejar mereka. So we have to be very specific siapa customer segment yang kita ingin sasar. Yang kedua adalah kita harus clear kita ingin bantu dia dalam hal apa? Corporate innovation. Clarity tentang 2 itu akhirnya ngebuat kita tuh bisa observe-nya tepat. Siapa yang kita observe, apa yang di-observe tepat. Nah, kebanyakan teman-teman itu customer-nya semua orang, semua perusahaan.
topiknya apapun yang pengen yang diinginkan oleh customers. Lalu gimana ngobserve-nya? Masa lu ngobserve semua orang? Masa lu observe semua perusahaan? Ya, masa lu observe semua hal? Ya kan susah. Terus orang bingung, kok Mas Indra bisa sih menemukan pattern begitu sehingga tajam dapat kira-kira geraknya kemana? Itu bukannya misteri, itu karena gue spesifik. Yang gue observe ya perusahaan-perusahaan spesifik itu. Dan di perusahaan itu yang aku plototin, yang aku lihat, yang aku cari tanda-tandanya hanya di corporate innovation. Gue abaikan yang lain. Ketika aku bisa mengabaikan yang lain sehingga fokus hanya pada a very specific customer segment, dan itu pun yang aku lihat hanya kepada khusus corporate innovation aja, saya menjadi punya superpower untuk identify hal-hal kecil yang dia omongin. Sehingga akhirnya kelihatan patternnya. Jadi ini bukan karena gue hebat, pinter, jenius, nggak ada hubungannya. Bedanya saya sama kebanyakan orang adalah kebanyakan orang tuh maunya banyak. Semuanya pengen digarap. Nah kalau gue enggak, gue maunya fokus. Karena gue tahu capability gue terbatas. Dan aku pengen hebat hanya di satu bidang itu aja. Ya, oke, itu nomor 1. Ya udah lama dia ngomongnya nomor 1 ya. Harusnya udah mulai tanya jawab nih. Baru 1, masih ada 4 lagi. Oke. Yang kedua, ketika kita udah tahu nih, oh klien kita tuh bergeraknya ke sini nih. Klien kita tuh berarti customer segment yang kita sasar ya. Di bidang yang kita ahli di situ, yang kita memang positioning kita ada di situ. Tahu geraknya ke sini. Maka yang kedua adalah kita harus bisa nge-frame offering kita, penawaran kita sesuai dengan arahnya dia. Jadi framingnya tuh bukan berdasarkan wah kami adalah perusahaan corporate innovation yang bla 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 bla, kami hebat di sini, tapi nggak nyambung dengan arahnya dia. Seberapapun Anda kelihatan kerennya, mengklaim diri Anda dengan semua award winningnya, kliennya, wah dan sebut testimoninya, tapi selama si prospek Anda itu nggak ngeliat, wah ini kerennya perusahaannya, bagus ya, hebat ya, tapi kayaknya nggak relevan sama kebutuhan gue deh, maka nggak ada gunanya itu. Anda bragging tentang kehebatan Anda, success story Anda, nggak ada gunanya. Karena mereka bukan cari perusahaan atau trainer atau konsultan yang paling keren, paling hebat, bukan. Mereka cari trainer, cari konsultan yang bisa menyelesaikan masalahnya dia. Itu, ingat ya. Dan masalahnya ada di mana? Ya di arah itu. Karena perusahaannya lagi bergerak ke arah situ, itu jadi concern-nya dia. Itu area of concern-nya dia. Nah, lo mendudukkan diri lo, nge-frame solusi lo yang nggak nyambung sama arahnya dia. Dia lagi ngeliatnya ke sono nih. Ngeliatnya ke sono. Ya, gue lagi gerak sana nih. Semua town hall meetingnya perusahaan arahnya ke sana. CEO letternya arahnya ke sana. Strategic planningnya arahnya ke sana. Semua anak buahnya dikompor-komporin, di OP-OP supaya bergeraknya ke sana. Nah, lu ada di sono gitu. Ya otomatis lo susah jualannya gitu. Nah, maka sebelum nomor 2 ini dilakukan, nomor 1 itu harus clear dulu kan. Nah, itu kita lakukan. Ya. Kita lakukannya tuh di pertengahan tahun 2024. Kenapa nggak dari awal tahun, Mas Indra? Karena di awal tahun itu saya kan sebagai CEO, saya ada town hall meeting, saya ada CEO letter, arahan ke anak buah saya. Itu udah ada strateginya. Yang ternyata setelah jalan kuartal 1, kuartal 2, keputusan saya, bukan keputusan, kesimpulan saya adalah, kayaknya strategi yang gue buat di awal tahun untuk 2024 nggak works deh. Gitu. Wah, berarti ada yang salah nih gitu. Kok nggak works ya? Gitu. Gue udah minta tim gue, lo gini, jalan semuanya. Wah, udah potong-paning tuh tim. Tapi kok nggak dapetin output seperti gue inginin ya? Gitu. Salah di mana strategi gue? Nah, gara-gara itu, saya akhirnya banyak gaul atau banyak menggauli, jadi menemui teman-teman yang itu jadi prospeknya kita. Ya. Ada satu bank gede yang minta ketemu sama saya, bilang oke, nggak apa-apa, untuk konsultasi gratis, nggak apa-apa. Ya, tadinya cuma 1 jam saya kasih waktu, akhirnya 3 jam saya sama dia. Hitung-hitung dia untung banyak tuh dia sebenarnya, udah nggak bayar saya, bisa 3 jam konsultasi sama saya. Tapi saya nggak keberatan, kenapa? Karena dalam proses ngobrol itu saya dapat banyak. Oh ternyata begini ya. Berarti gue salah waktu kemarin itu. Gue tidak masuk ke, gue tidak nge-frame solusi yang Cias offering sesuai dengan arahnya dia, dengan gerakannya dia. Dia ke kanan, gue nge-frame-nya ke kiri. Dia ngegas, gue nge-frame-nya rem misalnya. Nah maka langkah nomor 2, Anda harus bisa nge-frame setiap offering-nya Anda, entah itu training, coaching, consulting, sesuai dengan arah yang Anda temukan tadi. Dan karena kita akhirnya menemukan itu setelah 6 bulan ya, dari pertengahan tahun sampai akhir tahun itu kita observe, lihat petanya itu semuanya gitu.
mulai akhir tahun kita udah mulai tuh nge-frame solusi kita. Jadi kita udah uji coba sejak bulan November, kita udah uji coba tuh. Ya. Bahkan uji cobanya konkret, kita undang mereka ke dalam event masterclass untuk memvalidasi kira-kira frame-nya kita tuh bener apa enggak. Ternyata benar. Apa kesambut. Taunya dari mana Mas itu benar tuh kesambut? Nggak lama setelah gua ngobrol sama mereka, ngasih masterclass gratisan itu, langsung ada permintaan, Mas boleh nggak ketemu sama bosku Mas? Ini kebetulan bosku ini lagi mikirin itu banget nih Mas. Itu nggak sedikit banyak dan project mulai muncul. Wah, berarti gue bilang validated. Tebakan kita nih di sejak pertengahan tahun sampai akhir tahun ini udah benar. Karena di November 2024 ketika kita cek ombak, kita tes di lapangan, kemakan sama dia. Kemakannya tuh kenceng banget. Wah, nah itu cara kita validate. Berarti frame kita udah benar. Di consulting juga begitu. Kita lempar namanya CIMO, Corporate Innovation Model. Ya, kita lempar ke sana. Lihat sambutannya. Wah, ada yang kenceng. Bahkan langsung jadi proyek consulting. Jadi satu playbook. Wah. Jadi ketika kita masuk 2025 ini, kita jauh lebih confident dibandingkan 2024. Kenapa? Karena kita belajar dari kesalahan tahun lalu, menemukan track customer kita tuh geraknya kemana, dan kita frame semua offering kita, ngikutin tracknya dia, concernnya dia, arahnya dia, dan udah sempat kita validasi, kita cek beneran. Gitu. Dan bukan cuma saya, oh bagus Mas Indra, oh keren Mas Indra, oh kalau jawaban mereka gitu abaikan aja. Ya itu nggak ada gunanya. Kita hanya percaya dengan, Mas boleh nggak aku temuin Mas Indra sama bos saya? Ada aksi nyata yang dia mau lakukan, nggak basa-basi. Akhirnya benar ditemuin. Nah berarti kan dia tahu nih, yang gue lempar ke dia kemakan nih sama dia. Buktinya dia sampai mau nemuin gue sama bosnya. Dan akhirnya ditindaklanjuti dengan real projects. Itu nomor 2. So frame offering kita sesuai dengan arahnya si prospek tadi. Bukannya sesuai dengan apa yang kita pikir bagus. Bukan. Yang ketiga adalah, nah ini apa ya istilahnya, banjiri jagat internet dengan konten yang sesuai dengan arah customer tadi. Anda udah frame nih solusi Anda. Sesuai dengan arahnya dia. Cuman kan begini, gimana orang bisa tahu bahwa solusi Anda sesuai dengan arahnya dia? Kalau Anda nggak pernah mengkampanyekan itu. Nah, maka di Cias yang kita lakukan, di awal tahun ini udah kita putuskan, hanya ada 7. 7 itu terdiri dari 4 workshop dan 3 consulting services. Dari 48 program yang kita miliki, kita hanya pick 7. Karena hanya 7 ini yang sesuai dengan arahnya mereka pada saat ini, dan itu kencangnya luar biasa, insya Allah. Ya. So yang lain kenapa nggak dijual Mas Indra? Bukan nggak dijual, cuman kita harus milih, nggak mungkin 48-nya semuanya gua promosin. Di tahun sebelumnya, kita agak nafsu itu, ada 21 produk yang kita pengen lempar ke market, kita pengen jual. Wah malah berat, malah nggak bagus. So we learn our lessons. We pick mana nih jagoan kita yang kita tahu ini sesuai dengan arahnya. Maka teman-teman nih di tim medsosnya Cias udah punya, karena dia udah punya keywords kuncinya, dia tahu mana produk andalannya dia pengen campaignkan di tahun 2025, semua kontennya ngarah ke situ. Ya. Semua channel kita pakai, di IG YouTube-nya saya, YouTube-nya Cias, wah semuanya dikombinasikan, tapi message-nya harus sesuai dengan arahnya itu. Dan kita banjirin di situ. Dan isinya tentu aja bukan cuman saya mejeng lagi ngasih training di foto cekrek gitu ya. Apalagi apa teman-teman yang klasik banget di kita, jalan-jalan di airport sambil nenteng apa? Koper gitu. Klasik. Boleh sih, boleh. Bukannya nggak boleh, boleh gitu. Tapi jangan itu doang isinya. Ya, karena itu nggak ada kontekstualitas. Jadi itu kan Anda cuma narsis doang kan, pengen dibilang keren kan. Tapi itu kan nggak ngasih value kepada si customer kan. Maka untuk apa? Nggak ada gunanya. Ya. Kecuali memang konten itu niatnya hanya sebagai digunakan, ya ini kan cuman senang-senangnya gue aja Mas, kayak IG-nya saya. IG-nya saya itu tidak diniatkan untuk jualan, tidak diniatkan untuk positioning Cias ataupun saya, enggak. Itu semuanya gue. Dan saya udah ngobrol ke Mas Dedi, karena di close the door itu minta, boleh nggak IG-nya kita kelola aja Pak Indra gitu. Enggak IG-nya gue mau semaunya gue aja gitu. Gue makan siang sama bini gue pengen foto, gue main sama anak gue pengen foto gitu. Gue nggak mau, nggak ada yang ngatur gitu. Sampai begitu ya. Nah, tapi di luar yang itu kita semuanya harus atur. Keywords-nya kita udah putuskan di awal. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan itu semuanya valuable content. Ya. Misalnya kita ngomongin tentang CIMO tadi, Corporate Innovation Model. Oh, itu ada set kontennya sendiri khusus untuk itu. Kita bahkan buatin downloadable content, e-books, e-flyers, yang orang kalau download tuh harus ngisi form dan sebagainya. Yang itu isinya daging semuanya.
Karena kita ingin nunjukin kepada klien kita atau calon klien kita bahwa, hey guys, lo kan lagi ngarah ke sini nih. Di situ tuh banyak masalahnya loh, masalahnya gini-gini. Oh iya benar Mas Ida, kita lagi gerak ke sana yang masalahnya ke situ. Nah, tenang aja bro. Gue punya solusinya nih, solusinya ini. Contohnya gini dulu. Dan kita kasih gratis, kita undang mereka ke masterclass gratis, kita tunjukin, hey guys, lu yang lagi pusing urusan kompetisi inovasi, ini gue ada kelasnya gratis tapi invitation only ya. Lu harus minta invitation ke kita, ini nggak untuk semua orang. Yang boleh hadir hanya orang yang level tertentu saja, bidangnya tertentu aja. Ya, dari situ kita langsung kasih tahu. Nih, kebanyakan orang kan problemnya di sini karena sih, oh ya betul Mas Ida, lu punya problem balik. Oh benar Mas Ida. Terus gua langsung tuh. Nih, kalau di Cias begini nih solusinya begini gini gitu. Sampai akhirnya, wah, ini Cias tahu banget yang sedang kita lagi pusing ini. Cias tahu banget ya kita sekarang lagi perusahaan ngarah kemana nih ya. Dan Cias punya solusinya. Itu karena gue nge-frame di awal, dan hasil framingnya gue ini gue bawa ke media sosial, gue bawa ke jagat internet, ke dalam konten-konten gue, ya. Termasuk event-event yang gue buat, yang contohnya masterclass tadi. Sekarang itu Cias, untuk tahun ini kita udah tetapkan setiap 2 minggu sekali ada event offline. Offline 2 minggu sekali, ya. Yang online ada lagi. Jadi kita event itu sebulan tuh bisa 3 kali. Gitu. Kenapa? Karena yang nomor 3 gue pengen banjirin ini jagat online, jagat offline, gue pengen banjirin nih. Sehingga lo nggak bisa lari kemana-mana. Begitu lo udah pusing urusan corporate innovation, cuman ada satu nama yang lo bisa sebut, Cias. Udah, nggak ada yang lain. Dan Cias ini bukannya trainer laris yang nenteng koper gitu, kemanapun dia pergi. Tapi Cias adalah sebuah lembaga yang konkret punya solusi yang real, yang itu bukan kaleng-kaleng, yang itu bahkan solusinya nggak disembunyikan, dikasih tahu ini solusinya Cias begini. Lo bisa pikirin sendiri, kira-kira make sense nggak solusinya Cias? Kira-kira bisa dipakai nggak di tempat lo? Banyak orang itu takut ketika dia ngasih solusinya ke orang lain. Kenapa? Takutnya dicontek, dijalanin sendiri. Kalau gue bilang begini, silahkan sok lo mau jalanin sendiri. Kalau bisa, alhamdulillah. Kebanyakan sih kagak bisa. Kebanyakan sih lo ujungnya butuh gue juga, gitu. Ya, tapi kalau bisa nggak apa-apa, alhamdulillah. Nanti gue akan kerja sama lo di level yang lebih tinggi, gitu. Itu namanya banjirin itu ya. Banjirin. Yang keempat adalah, nah ini lebih taktis. Bagi teman-teman yang jualannya B2B, yang tadi aku cerita semuanya itu mau B2B, B2C sama ya. Jadi Anda jualan ke perusahaan atau Anda jualan ke individu itu sama, 1, 2, 3 itu sama. Yang keempat ini, ya, saya ingin undang bagi teman-teman yang B2B, jualannya ke perusahaan, ke organisasi, Anda lakukan public training, public class. Ya, ini yang di tahun sebelumnya itu kita nggak lakukan. Kenapa? Karena kita bilangnya begini, ya kan Cias ini kan perusahaan B2B, Pak. Kita kan nggak B2C. Kita tuh pengennya in-house aja, bukannya public class. Nah, di mulai pertengahan tahun kemarin sampai akhir tahun kemarin, kita mulai eksperimentasi, sudah kita buat kelas design thinking. Kita buat lagi kelas innovative thinking. Ini kelasnya baru. Kita cek deh. Dan kita pengen serius pasang iklan di situ. Ternyata bagus. Ternyata dari situ kita dapat kebuka jalan-jalan baru, bukan hanya workshop, tapi juga consulting ada di situ. Dan kita hitung, ini kita buat public class, untung, dapat duit, untung, gitu ya. Public class-nya untung, di saat yang sama kita dapat klien baru, kan menang banyak Cias gitu. Selama ini kenapa kita nggak lakukan ya gitu. Dan akhirnya di tahun ini setiap sebulan sekali kita akan ada public class. Di waktu-waktu tertentu terpaksa 2 bulan sekali karena ada lebaran, karena ada tahun baru gitu. Tapi overall kurang lebih kita akan ada 10 public class. Ya. Yang itu kita jualnya serius, kita pakai iklan. Kenapa? Karena kita pengen orang-orang itu tahu tentang public class ini. Nah, enaknya dengan public class itu, kan kita kan keluar duit iklan kan? Dan kita iklan tuh nggak banyak, 15 juta gitu. Ya. Lumayan iklannya 15 juta, dapatnya 150 juta gitu. Ya kan lumayan, dapatnya ROAS-nya 10 kali lipat. Kita dapatnya banyak. Pertama, kita dapat awareness. Karena kita pasang iklan, iklannya spesifik, orang yang nggak tahu Cias, orang yang nggak tahu produk itu, jadi orang tahu produk itu. Ya. Dan biaya iklan yang kita keluarin yang 15 juta itu nggak hilang. Kenapa? Karena terbayar oleh peserta yang ikut. Jadi hitungannya, kita ngiklan, dibayarin sama peserta. Dan masih ada bonus untung lagi. Dan peserta yang hadir, dia ngerasain betul, oh ternyata Cias tuh begini toh. Dan habis itu biasanya berujung pada in-house, berujung saya ketemu sama bosnya, muncul project baru, consulting project juga gitu. So, please consider doing public training, public class. Kalau Anda consulting services yang Anda tawarin, ya bukan public class, tapi Anda bisa ikutin Cias namanya master class. Nanti saya akan tunjukkan spesifiknya pada pertemuan nanti di tanggal berapa Februari ya, saya lupa ya.
Di hari Sabtu itu saya akan pretelin satu-satu. Yang Cias lakukan ini, Cias lakukan ini. Tanggal berapa, Teh? 8 Februari masih insya Allah. 8 Februari, nggak lama ya. Saya akan buka semuanya. Strateginya Cias saya kasih tahu ke teman-teman semuanya. Ya, ini strategi yang kita rumuskan based on eksperimentasi dan observasi kita di akhir tahun, di pertengahan sampai akhir tahun 2024. Belum tentu relevan semuanya dari sisi strateginya Cias, tapi mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk ngambil hal-hal yang relevan. Ya, oke. Terakhir yang kelima, supaya kita bisa masuk tanya jawab cepat. Ketika teman-teman nih udah banjirin jagat internet dengan konten yang memang itu nunjukin Anda paham tentang arahnya si klien, masalahnya si klien di arah itu, dan ada solusi yang Anda miliki. Kemudian Anda ada public class. Ya, ada public class yang Anda hitungannya iklan tapi dibayarin oleh peserta, dan Anda punya kesempatan engage lebih dalam lagi dengan peserta sehingga akan ngebuka peluang baru. Nah, yang terakhir yang kelima nih adalah sebisa mungkin bangun sebuah komunitas yang very spesifik. Just tahun ini kita akan buat Corporate Innovators Community. Dan cikal bakalnya udah kita lakukan sejak pertengahan tahun kemarin. Ya. Dan sebelum ada community itu kita punya namanya Cias Masterclass yang aku udah cerita tadi. Yang itu invitation only. Ide community itu datangnya dari situ. Kenapa ya? Ini kita buat kelas masterclass. Kok orang tuh rajin datang, setiap ada diundang datang lagi. Ini luar biasa banget ya di hari kerja gitu. Sampai malam bahkan sampai setengah 8 tuh pada nggak pulang. Padahal acara kita selesai jam 6. Maghrib itu selesai. Tapi mereka nongkrong, ngobrol, diskusi sama kita tuh sampai setengah 8. Dan mereka tuh seneng banget ketika diundang karena kita dapat konsultasi gratis dan kita layanin. Semuanya kita kasih aja kepada dia. Tapi yang menarik adalah dari kumpulan peserta masterclass kita dari masterclass yang satu, masterclass yang lain. Mereka bangun ke engagement yang lebih kuat. Bahkan mereka saling berbagi, Pak kalau di tempat saya begini Pak, wah didengerin tuh sama yang lain. Saya nanya, Mas kalau di perusahaan jenengan kayak gimana? Dia cerita, nah kalau ini gimana, kayak gimana? Tiba-tiba kita akhirnya kebentuk tanpa kita sadari sebuah komunitas corporate innovators. Yang itu siapa yang ada di dalamnya? Yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang memang terlibat dalam corporate innovation. Dari orang HR di culture, di learning, sampai orang transformation office, sampai innovation team, ada di situ semuanya. Gitu. Dan sebagian dari mereka ada sebagai decision makers di sana. Bahkan kita go further dari itu, kita kumpulin para CEO dan BOD-1 dalam sebuah event namanya CIRO. Ya, CIRO itu Chief Innovators Roundtables. Ya, yang hadir sampai 80. Itu amazing. Dan di situ kita bisa ketemu sama mereka dalam, kita deketin gitu. Dan saya nih menariknya ya, saya sejak akhir tahun kemarin sampai barusan ya, itu tuh sering kali diundang jadi pembicara di event-event mereka itu. Jadi mereka tuh ngundang calon prospek gitu ya. Habis itu dia buat event untuk memperkenalkan produknya gitu. Cuman yang menarik yang aku lihat adalah nggak menarik. Jadi mereka tuh kayak presentasi produk gitu. Misalnya yang baru aja tuh HP, Hewlett Packard Enterprise, itu ngundang saya ngomongin tentang AI karena mereka lagi jualan produk AI-nya dia. Saya udah diundang sama Intel, sama AMD, sama Atta Jasa, udah pernah perusahaan sama Berka itu sebenarnya perusahaan teknologi itu make saya supaya saya jadi magnet ya, supaya orang mau datang. Cuman orang datang tuh ngelihat saya doang, dan ketika mereka presentasi produknya tuh nggak ada yang menarik gitu. Jadi jangan-jangan yang dapat proyek gua bukan mereka, padahal itu eventnya mereka. Ya, nah, however strategi mereka itu memang common practice. Kumpulin orang-orang itu yang jadi prospeknya. Nah, cuman eksekusinya tuh banyak yang nggak bagus. Contohnya aku cerita tadi tuh, ya, yang engagementnya bagus saya malah justru. Mereka malah kaku, ya namanya orang IT ngomong gimana sih kan gitu kan, nggak sepandai teman-teman yang orang trainer kan gitu. Tapi bangun community yang kuat dari calon prospeknya Anda, bukan peserta trainingnya ya, tapi orang yang bayar, ya, orang yang nantinya jadi decision makersnya. Nah, dan ada deep dive, Anda tunjukkan ingenuity, ketulusan, keikhlasan, keseriusan teman-teman pengen ngebantuin mereka. Maka nanya apapun dijawab. Nggak boleh jawabannya gini, oh menarik sekali pertanyaannya, jawabannya ada di training saya, bayar sekian, pada tanggal sekian, itu nggak boleh. Ya, karena begitu Anda ngomong gitu udah selesai dah. Udah broken tuh trust-nya. Jadi orang tuh datang ke acara masterclass-nya kita, ke acara cironya kita, itu nanya, semuanya nanya gitu. Ya kita jawab yang terbaik. Dari situ muncul, oh emang bener nih kalau urusan corporate innovation cuman Cias. Rujukan nomor 1 gua kalau nggak Pak Indra, Pak Taufik, Pak Wahyu, udah nggak ada yang lain.
gitu. Dan dia memang punya pengalaman, punya kemampuan, dan punya keinginan yang sangat besar dan tulus untuk ngebantuin kita. Udah, next time dia butuh corporate innovation, mau itu learning, mau itu consulting, cuma satu opsinya, Cias. Walaupun Cias punya pesaing. Tapi pesaing yang lain cuman, ya dia kan perusahaan training tentang inovasi. Oh ya, perusahaan konsultan tentang inovasi. Kalau Cias itu tuh temannya kita, Pak. Cias itu tuh gurunya kita, Pak. Kita udah dipandang sebagai guru. Kalau perusahaan si A itu vendor, perusahaan B vendor, Cias gurunya kami, Pak. Kami itu tiap sebulan sekali ngajinya ke Cias, ngaji inovasinya gitu. Ya, dan si gurunya ini tulus banget bantuin kita, Pak. Dan semua concernnya kita tuh dia paham, dia bisa jawab, Pak gitu. Ya udah, kita udah menang gitu, menang angin. Tinggal masalahnya dia sanggup bayar apa enggak aja. Dan kerap kali itu jadi problem di Cias ya. Terasa dapat, keinginannya dapat, tapi nggak mampu bayar gitu. Ya sudah nggak apa-apa lah, nanti gratisan aja yang kita kasih ke dia gitu. Tapi bagi perusahaan yang mampu bayar, dia nggak akan pergi kemana-mana. Dan ketika itu diakumulasi terus-menerus, there will be a time di mana Anda akan kelabakan karena kebanjiran order. Ingat, banjir order itu sebuah efek. Hasil dari sebuah proses yang sudah dijalankan sebelumnya. Nanti teknisnya kita bahas pada tanggal 8 Februari. Saya cukupkan dulu sekarang di sini supaya kita bisa punya waktu untuk tanya jawab. Monggo, silakan. Saya balikin ke Teh Nina. Oke, terima kasih Mas Indra. Wow, luar biasa teman-teman, benar-benar daging. Oke, saya mencatat tadi ada 5 hal ya teman-teman bagi yang belum ikut, dan bagi yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, silahkan dipersiapkan. Yang belum tadi sempat mencatat nih, Mas Indra saya izin rangkum dulu ya, dari apa yang tadi disampaikan. Nomor 1, saya ingin dari akhir dulu deh, katanya banjir order itu adalah efek dari apa yang teman-teman lakukan. Nah, apa strateginya tadi? Always pick your game, katanya ya. Yang kedua, frame offering kita sesuai dengan arah yang ditentukan. Kemudian banjiri jagat internet sesuai dengan arahnya customer kita. Yang keempat, buat public training untuk membangun awareness dan engagement dengan customer. Dan yang kelima, bangun komunitas. Insya Allah order banjir. Monggo silahkan yang mau bertanya, yang mau diskusi. Teh Nina, boleh saya sedikit revisi tadi ya supaya teman-teman nggak salah Iya, saya yang salah. ya. Keliru. Apa Jadi, yang mana, Mas? oke, saya ulangin lagi ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan yang satu ini tuh belum menjadi 5 langkah. Oh, belum. Ini Oke. kayak hygiene-nya dulu. Hygiene-nya gini, hygiene-nya. Teman-teman semuanya kalau mau buat strategi harus pick the game-nya dulu. Karena Anda nggak bisa buat strategi kalau semua cabang olahraga Anda mainkan. Jadi strategi yang terbaik apa, Pak? Ya bingung. Lo main basket sama main bola pasti beda strateginya kan gitu. Maka you pick your game dulu. Jadi teman-teman yang masih palu gada, yang masih bingung customer segmennya siapa, masih nggak jelas semuanya digarap, berarti Anda belum bisa berstrategi. Berarti apapun yang saya bilang berikutnya nanti itu nggak akan kepake untuk Anda. So number one, pick siapa customer segmennya spesifik dan pick gamenya apa, topiknya apa. Nah kalau itu udah Anda sudah pilih, baru Anda bisa lakukan yang 5 tadi. 5 tadi yang pertama adalah baca arah gerak prospeknya Anda. Oh, ini Ya, satunya. ini prospeknya lagi bergerak kemana sih? Gitu. Jadi Anda harus bisa nebak nih, oh nih kesini nih. Caranya gimana ya, ngobrol sama mereka, gaul sama mereka, diskusi sama mereka. Jadi ketahuan, oh ternyata customer yang gua sasar di topik yang saya tetapkan atau di konteks yang saya sudah pilih, itu mereka lagi concernnya ke arah sini, pengennya bergeraknya ke sini. Bukan problem masa lalunya, tapi apa yang ingin dicapai di masa depannya. Apa kendala-kendala yang dialami dalam masa bergerak ke masa depannya itu. Itu nomor 1. Yang kedua adalah, ketika kita udah tahu arah mereka kemana, maka kita harus frame setiap offeringnya kita, penawarannya kita, sesuai dengan arahnya dia. Ya, bukan sesuai yang menurut kita tuh paling bagus, bukan. Frame sesuai dengan arahnya dia itu. Nah, setelah kita udah frame offering kita sesuai arahnya dia, maka kita harus campaignkan itu. Kita harus membuat semua orang tahu bahwa kita itu ada di arah yang sama dengan mereka dan kita bisa jadi solusi untuk masalah mereka di arah tersebut. Maka isi jagat internet kita sesuai dengan konten-konten solutif di arah tersebut. Kalau ada konten keren yang bagus tidak sesuai arahnya di situ, nggak usah lu posting. Ya. Nah, kita tuh udah milih tuh dari sekian banyak kemampuan posting, ini nggak usah sini. Wah, tim udah bergerak kalau di kita. Yang keempat adalah lakukan public class. Kenapa? Karena 2 hal. Anda pasang iklan supaya
orang-orang yang Anda sasar kan, iklan itu kan kita sasarkan kepada spesifik audiens kan, supaya mereka jadi kenal Anda dan nggak usah khawatir karena anggaran iklannya akan ketutup sama orang yang bayar kelasnya. Anda dapat dua, Anda dapat campaign kepada orang yang spesifik di dalam kemampuan Anda yang itu sesuai arah yang terjadi di customers. Di saat yang sama, Anda punya peluang nanti bisa dapetin order pasca trainingnya. Dan itu gratis. Karena apa? Upaya Anda ngiklan banyak, nunjukin kehebatan Anda, dibayar oleh si peserta. Ya, yang terakhir, nah ini yang terakhir, bangun hubungan yang dalam, yang seperti komunitas dengan orang-orang yang itu decision makers. Kalau enggak dia influencer di dalam perusahaan ataupun dalam rumah tangga, tergantung segmennya Anda. Dengan cara apa? Buat pertemuan yang rutin bersama dengan mereka, di mana di situ Anda bisa saling tukar pikiran, saling sharing, dan Anda harus hadir jadi gurunya mereka. Ngajarin mereka. Sehingga mereka karena ngelihat Anda bukan cuma sekedar vendor yang itu transaksional, mereka ngelihat Anda sebagai guru yang transformasional, yang nggak hitung-hitungan. Nah, ketika itu sudah Anda miliki kelimanya, insya Allah akan datang masa banjir ordernya. Gitu ya? Oke. Terima kasih Mas Indra sudah diperbaiki. Saya juga tadi sempat agak bingung mencatatnya. Sudah ada yang raise hand di sini, Mas Yudi, silakan. Pak Yudi Arwin. Baik, terima kasih Teh Nina. Iya. Assalamualaikum Mas Indra, terima kasih Waalaikumsalam. untuk sharing malam ini. Singkat saja Mas, untuk masterclass dan juga roundtable, itu dua-duanya by invitation atau hanya masterclass saja yang by invitation? Yang kedua pertanyaannya adalah berbayar berapa sih? Atau gratis? Makasih Mas. Kalau masterclass kita maupun Ciro itu roundtables ya, Corporate Innovators, Chief Innovators Roundtable, semuanya itu invitation only, gratis, nggak bayar. Itu modal dari kita. Ya. Nah, untuk yang masterclass itu tuh biayanya nggak banyak, karena kita kan sewanya di cafe gitu, kayak TTG buat acara aja, paling cuma bayar kopi, bayar makanan, croissant, snack gitu aja. So itu nggak mahal lah, setiap kali kita buat event paling 5-6 juta gitu, tapi dari 5-6 juta itu berbuah ya bisa 500 juta nantinya gitu. Ya, so itu nggak ada yang bayar, semua event itu gratis. Oke. Kalau public class, sorry aku lanjutin dikit ya, kalau public class itu harus berbayar dan jangan murah. Karena public class itu dengan harga yang Anda publish itu menentukan Anda itu ada di level mana. Kadang-kadang gini kan, aduh supaya pesertanya banyak gue murahin aja deh. Kalau itu yang Anda lakukan, berarti nanti Anda akan muncul persepsi dari orang, berarti Anda memang trainingnya murahan. Karena murah. Jadi mendingan gini, mahal, pesertanya dikit. Dibandingkan murah, pesertanya banyak. Kenapa? Karena kepentingan kita tuh bukan cari duit dari trainingnya. Training itu adalah upaya kita ngebangun authority, ngebangun presence di dunia internet, orang jadi kenal kita di situ, yang itu biayanya dibayar oleh si peserta. Jadi saya lebih baik jual harga 5 juta, pesertanya 20, dibandingkan saya jual 1 juta, pesertanya 100. Semuanya mendapatkan uang berapa? 100 juta kan ujungnya kan. Kenapa? Ya, karena dengan saya naruh harga 5 juta, dengan peserta cuma 20, berarti kan persepsi orang, oh Indra ini emang harganya 5 juta ya. Padahal perusahaan sebelah itu cuma 3 juta. Itu perusahaan yang sangat terkenal itu aja cuma 3,5 juta. Indra kok 5 juta? Berarti kayaknya kualitasnya lebih bagus nih. Buktinya ada yang ikut kok. Nah gitu. Karena saya lagi ngebangun positioning saya. Gitu. Ya, oke. Tadi ya, ada yang mau diterusin Mas? Terusin ya. Mengenai undangannya, itu hard copy atau bagaimana Mas? Soft copy. Nanti kita ngomongin tanggal 8 ya. Itu sangat teknis banget. Ya. Nanti saya tunjukin langsung konkretnya kayak gimana. Kalau ada TV di sini boleh sharing nanti TV. Mantap. Karena TV makasih, Mas. Bosnya TV itu yang ngurusin begituan. Dia yang paling tahu. Yes. Ada lagi? Yudi, terima kasih ya. Mudah-mudahan menjawab. Cukup terima kasih. Iya, ada pertanyaan Mas Indra dari Mas Dwi nih di chat. Saya izin bacakan. Mas Indra, buat banjirin sosmed, better konten di akun official brand atau pribadi. Karena brand belum besar followersnya. Belakangan ini saya selalu collab. Itu pertanyaannya. Ya, itu collabs itu. Jadi, taruh di tempat. Jadi kalau misalnya punya kita pribadi, itu gede, dan itu pengen kita jadikan sebagai platform untuk kita ngebangun branding, maka lebih bagus sebenarnya punya pribadi. Karena orang lebih percaya kepada manusia dibandingkan pada perusahaan gitu. Dan habis itu tinggal di collab aja sih. Jadi itu betul.
Udah benar. Lebih genuine gitu ya Mas ya. Mm-mm. Oke, Mas Dwi terjawab ya Mas Dwi. Pertanyaan berikutnya dari Mas Andre. Mas Indra boleh provide contoh 1 sampai 2 arah atau concern industri di 2025 dengan fenomena seperti apa? Sorry diulang Mbak. Maaf. Boleh provide contoh 1 sampai 2 arah atau concern industri di 2025 dengan fenomena seperti apa? Aku ambil contohnya Cias aja ya, yang konkret ini hasil temuannya kita dan ini kita pakai di 2025. Kita menemukan bahwa satu nih, teman-teman yang perusahaan-perusahaan yang melakukan innovation competition di tahun kemarin itu udah mulai tidak lagi mendudukkan festivity, kerennya, banyaknya, megahnya kompetisi itu menjadi prioritas utama. Karena BUD udah makin rewel nanyain hasilnya mana. Maka desain bagaimana kompetisi itu dilakukan nggak bisa lagi modelnya kayak dulu. Dan perusahaan-perusahaan lagi bingung, galau, cari desain yang baru yang itu bisa memenuhi yang diinginkan oleh BOD. Nah itu contoh arah tuh. Sebelumnya itu perusahaan-perusahaan itu pakai IO aja rame, wah udah semuanya senang, BOD-nya juga senang. Ternyata di 2024 mereka udah nggak senang lagi dengan begitu. Mereka udah ya senang sih senang, tapi nanya ini hasilnya mana? Kok gue nggak ngeliatin sih hasilnya ada ramenya doang nih gitu. Wah mulai gelisah tuh. Wah saya mulai ketemu gitu. Bahkan ada satu bank gede banget di Indonesia yang saya sempat ketemu sama kadifnya yang ngurusin itu sama tim lengkap inovasinya ngobrol. Jadi cuman Mas kita ngopi-ngopi yuk. Ayo siap. Ngopi-ngopi saya di SCBD. Jam 7 pagi ngopi-ngopi di situ. Sampai hampir jam 9. Untuk apa? Untuk ngobrolin tentang hal itu. Dia cerita tuh curhat. Oh gitu ya. Ya saya sampaikan perspektifnya saya. Dan ternyata dia bukan sendirian. Banyak lagi yang juga punya concern yang sama. Berarti kan saya udah baca arahnya nih. Arahnya adalah di akhir 2024 dan nanti makin kenceng di 2025 bahwa perusahaan-perusahaan yang mau menyelenggarakan innovation competition dia udah moving away from theater to results. Yang dikejar result. Maka ketika saya tahu arahnya itu, offeringnya kita dari proposal kita atau bahkan offering letter pertama kita udah nge-frame ke arah sana. Kata-kata gini, run competition that deliver results. Keywordsnya begitu. Itu namanya saya nge-framing offering saya dengan arahnya mereka. Mereka udah mulai ngomongin tuh result kompetisinya, bukan cuma festivity-nya aja. Gitu. Saya buatin masterclass khusus untuk itu. Gimana caranya ngebuat kompetisi menghasilkan real results. Masterclass-nya di situ. Di Ciro aja ngomongin itu lagi. Itu tuh kita ajar. Kita buatin downloadable content di mana mereka bisa ada panduan untuk memastikan bahwa kompetisi inovasinya mengarah kepada results gitu. Nah, itu berarti Cias itu kita nawarin produk yang memang sesuai dengan arah ke depannya mereka. Nah, kebanyakan perusahaan atau provider training consultant itu karena nggak mau buka mata, nggak mau dengerin customer gitu. Ya nggak coba lihat pattern, ya dia kekeh aja. Ya dia nawarin produk yang sama yang dijual udah 2-3 tahun terakhir. Buat kompetisi inovasi gitu doang. Bagi customer udah basi itu. Kompetisi inovasi gue udah biasa. Yang gue sekarang concern adalah result. Bos gue nungguin result. Nah, Cias main di situ. Coba cek aja deh. Cek kontennya Cias. Ketika ngomongin kompetisi inovasi, itu kata result pasti muncul. Impact pasti muncul. Gitu. Nah, itu contohnya ya. Nah, teman-teman harus cari. Misalnya nih, yang parenting. Apa sih concern parenting? Misalnya, oh kecanduan gadget. Oh itu so last year. Atau last 2 years. Sekarang lain lagi tuh. Nah, Anda itu nawarin sesuatu ngikut ke concernnya si customer apa enggak gitu. Atau Anda sibuk aja dengan pikiran Anda sendiri dengan wah gue punya produk yang paling keren gitu. Itu yang kita harus hindari. Mudah-mudahan bisa ngasih jawabannya ya. Jadi aku udah ngasih contoh satu tadi parenting, yang kedua tadi tentang innovation competition. Iya, terima kasih Mas Indra. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Andre. Jadi perlu kekinian kita tuh ya Mas Indra ya, melek tadi ya. Jadi jangan itu aja orang dengar, wah itu udah so last year katanya. Mas Indra ada lagi pertanyaan dari Mbak Dewi Hadi. Agar ganti brand tidak terlalu berisiko gimana Mas Indra? Nah ini Mbak Dewi yang lagi pengen ganti branding ya. Dari emak-emak desa yang hebat menjadi personal branding.
Ngubah branding yang tidak berisiko. Ini sebenarnya out of topic ya dari hari ini. Iya. Berkenan dijawab, Mas? Masih ada pertanyaan yang lain? Oke, itu saya parkir dulu. Kalau nanti waktunya ada, aku jawab ya. Oke. Sekarang kita dahulukan yang sesuai topik dulu. Sebentar ya, Oke. Mbak Dewi ya. Toh juga kalau misalnya nanti nggak kejawab, tinggal telepon saya. Tinggal japri ya, Mbak ya. Tinggal japri Oke. saya. Dari Mas Ahe. Mas Indra, berarti ketulusan kita ketika sharing ilmu atau solusi kepada calon klien itu berpengaruh ya, Mas, dalam membangun Ngefek. engagement mereka. Ngefek banget. Mereka Kira-kira, tuh ngerasa, ini orang transaksional, cuman pengen jualan doang, atau emang genuine pengen bantuin. Itu berasa banget. Ya, maka kira-kira, kan doktrinnya kita di Tempah itu adalah ilmu itu gratis. Jangan lo jual, lo kasih semua ilmu lo. Yang lo jual apa? Produk. Produk training, produk coaching, produk consulting itu dijual karena udah jadi produk. Tapi ilmu gratis. Kasih. Dan mereka ngerasa kok ini beneran pengen bantuin atau ini sebenarnya ada disembunyikan. Dan ketika mereka tahu nih ada yang disembunyikan, pertama nih mereka ilfil karena transaksional, yang kedua, oh biasanya ilmunya dikit. Karena disembunyiin. Kalau semuanya dikasih habis katanya gitu. Maka kasih aja semuanya. Walaupun setelah dikasih semuanya habis juga sih ilmunya gitu ya. Tapi di pikirannya si mereka kan gila men, semua ilmunya dikasih nih. Pasti di balik kepalanya ada jauh lebih banyak ilmu. Padahal udah habis sebenarnya. Jadi udah lo kasih semuanya aja, bismillah ya. Niatin cari pahala, udah gitu aja udah. Oke. Semoga menjawab Mas Ahe. Sebetulnya pertanyaannya panjang, Mas, tapi sepertinya barusan menjawab pertanyaan berikutnya. Kemudian ada lagi dari Bunda Nevri, bagaimana meminimalkan resiko menurunnya potensi customer ketika beralih beda positioning meskipun di area yang sama? Ketika kita memutuskan untuk pindah positioning, ini nyambung ke Mbak Dewi tadi ya, rebranding ya, pasti akan ada risiko di mana existing customer kita yang udah nyaman dengan kita yang begitu, terus loh kok dia kok berubah ke situ sih, dan akhirnya muncul ketidakpercayaan gitu. Kita merasa ditinggalin gitu, itu pasti akan berdampak sih gitu. Cuman kan begini, kalau Anda pindahnya ke tempat yang lebih baik, positioning yang lebih bagus, yang lebih punya peluang lebih besar, yang pasarnya lebih besar lagi, ya udah nggak apa-apa, kehilangan 10 dapatnya 50 kan gitu. Nah, jadi jangan asal pindah. Ya, harus dilihat pindahnya kemana, worth it nggak risiko itu ketika Anda pindah ke tempat yang baru itu. Itu harus ditakar. Karena pasti akan ada yang berkurang di yang existing customers. Itu udah pasti. Terima kasih Mas Indra. Pertanyaan dari Mbak J Luvina. Mas Indra, untuk yang nomor 5, berarti tadi yang bangun komunitas mungkin ya Mas ya. Bagi konsultan bagaimana? Contohnya J jadi life story consultant, sudah punya komunitas, tapi isinya orang yang memang suka nulis, atau orang yang mau menulis bukunya sendiri. Tapi customer J sekarang adalah justru J yang mau menuliskan cerita mereka. Mohon arahannya. Nah, yang dikumpulin harus customernya, jangan penulisnya. Kalau penulisnya berarti kan pesaing dong, pesaingnya aja kan. Ya, jadi yang dikumpulkan adalah orang-orang, tokoh-tokoh yang mereka pengen menuliskan kisah hidupnya atau pengalamannya, pengen sharing. Itu yang dikumpulin. Nanti apa yang J sharing di sana? Yang J sharing adalah gimana mereka bisa melakukan itu secara mandiri. Gitu aja dulu. Gimana Pak? Mulai nulis aja Pak. Dari sekarang Pak, nulis gini. Nanti cara nulisnya kayak gini ya Pak ya. Nanti Bapak harus genuine gini. Sharing. Nah kan logika kita mengatakan gini loh, Mas Indra gimana sih? Kan kita pengen mereka akhirnya ngasih order penulisan itu ke kita kan. Ya jangan diajarin dong dianya. Karena kalau kita ajarin dianya malah nggak ngorder ke kita, dia kerjain sendiri gitu. Ya kan gitu logikanya. Sama kayak di Cias nih. Kita tuh ngajarin secara gratis gimana cara menjalankan innovation competition. Semua pertanyaan dijawab, mau teknis, mau strategis, kita jawab. Nggak ada yang nggak kita jawab semuanya. Kita tungguin sampai 7:30 malam, sampai peserta terakhir pulang, baru kita pulang. Itu kita layanin sampai sebegitunya. Apakah kemudian dengan begitu otomatis mereka bisa jalanin innovation competition-nya? Kan kagak. Semakin dia nanya, ngobrol sama kita, semakin sadar, susah ya. Gitu. Ternyata nggak mudah ya, udahlah bantuin aku aja deh mas, gitu ujungnya. Nah maka Ji akhirnya nanti nggak apa-apa, genuinely ngasih tahu gimana caranya menuangkan pengalaman hidup ke dalam bentuk tulisan, tetap dikasih tahu. Tapi ujung-ujungnya nanti at the end of the day, kalau mereka akhirnya percaya, ternyata Ji itu hebat ya bisa begitu ya, dan itu ternyata nggak mudah ya, emang itu butuh pengalaman ya. Mbak Ji bantuin saya aja deh nulisin, boleh nggak? Ujungnya itu ke situ.
Ya. Oke, nuhun Mas Indra. Mbak Yukti, Kak, Coach Indra salam kenal. Saya baru lahir trainer baru lahir, baru launching ya. Baru Bagaimana kemarin. caranya agar bisa diajak sama perusahaan training? Oh, Mbak Yukti, Kak, ini mah nggak usah Mas Indra yang jawab, saya yang jawab ya. Isi tuh tadi tuh, trainer magang, internship ya. Dan Mm-mm. aktif ya Mbak ya, biar ada dalam radar konsil dan radar teman-teman. Jadi kalau nanti ada event, ada apa bisa diajak ya. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan, tapi ini mudah-mudahan, teman-teman ini pertanyaan terakhir aja teman-teman ya, karena sudah pukul 9 sesuai dengan komitmen kita pukul 21. Ini dari Teh Dama, Mas Indra izin tanya gimana kalau topik kita di mental health dan counseling seringkali pas gali customer berujung curhat yang pribadi dan panjang waktunya. Gimana ya mungkin agar tidak terfokus satu orang ya, tapi lainnya bisa inline terlibat. Kadang pas acara komunitas itu yang terjadi kayak begitu. Oh, Sebenarnya kalau menurut saya ya, ini based on my previous experience di Kubik yang mana kita pada beberapa kesempatan nanganin project yang seperti itu, ya. Ketika ada satu orang yang curhat akhirnya panjang lebar sampai nangis dan sebagainya, itu sebenarnya bisa jadi katarsis untuk kita ngebangun sebuah uh, kondisi di mana semua orang akan terbuka pikiran dan perasaannya kepada kita, yang akhirnya berujung kepada perasaan nyaman berada di tengah kita, perasaan percaya sama kita. Jadi kalau saya begini, ada 15 orang. Saya nggak berharap 15-15-nya cerita dengan equal. Masing-masing 5 menit ya, nggak begitu. Ya. Akan ada beberapa orang yang ceritanya lebih panjang, and that's okay. Yang paling penting adalah bagi kitanya nih, ya, Tedama ya, bisa memanfaatkan kisah cerita panjangnya dia sebagai pembelajaran untuk semua yang ada di ruangan itu, untuk 15-15-nya. Jadi misalnya dia lagi cerita, gitu, terus dia mulai nangis gitu. Nah, ketika kita ada kesempatan untuk masuk, gitu ya, Mbak, sebelum dilanjutkan, Pak, teman-teman semuanya langsung ngomong ke peserta yang lain. Ini yang diceritain oleh sahabat kita ini, saya yakin kita semua juga ngalamin. Saya pun ngalamin. Mungkin konteksnya berbeda, tapi ini mewakili kita semuanya, betul nggak? Betul, Pak. Baik, silakan teruskan, Pak. Jadi akhirnya ini bukan cuma dia lagi ngomong sama gue, tapi dia lagi mewakili yang lain untuk ngungkapin perasaannya. Ngomong lagi, wah luar biasa Mbak, potong. Nggak semua dari kita tuh berani loh ngungkapin ini semuanya. Sebenarnya kita tuh pengen teriak dari tadi, cuman kita nggak berani, kita takut. Makasih sudah mewakili perasaan kita di ruangan ini. So, itu bukan cuma Anda dengan si trainee-nya, atau si coach-nya, atau si counselor-nya, tapi Anda dengan semua orang ini terlibat, hanya dia yang menjadi katarsisnya. Nah, itu kan teknik ya. Jadi, nggak masalah dengan seperti itu. oke, terima kasih Mas Indra. Mudah-mudahan menjawab ya Teh Dama. Oke Mas Indra, sesuai dengan komitmen kita sampai pukul 21. Nah, ada yang ingin di-share silakan Teh Mona. Jadi teman-teman yang hari ini Mas Indra sampaikan ini belum semua ya Mas ya, masih sedikit sekali. Nah, kita memang akan ketemu lagi di enrichment berikutnya di bulan depan sesuai tadi planning program TTG 2025 bahwa bulan depan adalah enrichment offline dan ini enrichment-nya. Silakan. Nanti Mas Indra akan ditemani oleh Mas Dandi Kurniadi. Mungkin Mas Indra sedikit apa ya? Mau cerita sedikit mengenai ini gimana untuk teman-teman kita ini enrichment teman-teman ya bulan depan itu ya. Offline tapi karena hari ini kan online kurang ya kayaknya yang nanya banyak tapi mungkin belum bisa nggak puas nanya hari ini, malam ini, waktunya terbatas. Mas Indra monggo mengenai ini gimana sedikit, Ya, ke jadi depan? ini sebenarnya idenya tuh tahun lalu ya, ketika pertama di dalam materi kita di bootcamp Tempa, jadi di cohort yang 12, ini sempat kita angkat dan ternyata ini banyak orang yang tertarik dan terbuka pikirannya. Bahkan kita punya mentoring khusus ya. Jadi bedanya cohort 12 dengan cohort sebelumnya, kalau sebelumnya kan mentoringnya kan hanya untuk buatin modul ya. Sekarang mentoringnya tuh ada mentoring tampil dan ada mentoring digital marketing yang bawakan Dandi itu. Dan ternyata peminatnya banyak dan hasilnya bagus.
Ya, di sini nih Kak Ji ini saya dapat laporan dari Dani, kan saya minta, Dan laporan dong ke saya dong. Gimana tuh meti-meti kamu gitu. Dia laporin, salah satunya dilaporin itu Ji. Pak, ini Ji setelah dipakai nih teknik digital marketingnya udah dapat order, Pak. Wah, senang banget. Berapa tuh Ji ya? 2 atau 3 tuh order ya, atau potential order ya. Itu kan amazing di situ. Nah, atas dasar itulah kemudian ini nih berapa? Sorry. Oke. Bocor Mas, itu yang bocor. Oh, Oke. bocor. Oke. Nah, akhirnya ini kayaknya kita perlu nih buatin satu workshop khusus yang ngomongin tentang marketing strategi and tactics. Di situ yang bicara ada saya dengan Dandi. Yang tujuannya ngebuat semua teman-teman di tempat itu punya apa? eh, punya strategi dan taktik yang, atau enggak gini, punya keilmuan dan wawasan terkait strategi dan taktik yang mungkin sebelum-sebelumnya itu nggak merata saya berikan kepada semua yang ada. Jadi di cohort ini agak kenceng, di sini nggak ada dan sebagainya. Jadi kita kumpulin. Dan itu setengah hari saya, setengah hari Dandi. Yang bagian saya sebenarnya yang saya lakukan itu mengurai apa yang saya sampaikan tadi, yang 5 tadi. Itu saya urai satu-satu, saya kasih contohnya, saya ceritain kalau di Cias tuh kayak gimana, teman-teman nanti akan menyusun sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu. Sehingga teman-teman akan lebih mudah menerapkan yang 5 yang saya ceritakan tadi. Nah, kemudian yang di bagian Dandi ini digital marketing. Gimana caranya teman-teman bisa manfaatkan iklan, konten medsos untuk bisa dapetin leads, gimana mengkonversi leads akhirnya menjadi prospek, prospek kemudian menjadi clients gitu. Ya. Nah, itu basically yang kita lakukan. So, kalau teman-teman ada waktu, silakan ikut. Dan ini tidak ambil untung. Jadi ini TTG ini bukan proyeknya TTG, bukan. Ini dari kita untuk kita. Gitu ya, Mbak Nina kan ya? Jadi teman-teman Iya, kan betul. cukup bayar apa hotelnya ya, makan sama snacknya doang ya. Betul. Saya juga Karena nggak dibayar di sini gitu. So, manfaatkan semaksimal mungkin. Ya ini servisnya teman-teman council untuk kita semuanya. So, I'll see you di tanggal 8 ya nantinya ya. Iya, Insya Allah. betul. Betul teman-teman. Jadi ada investasi di sini, ya kan ini kan event enrichment ini kan seperti biasanya memang dari kita oleh kita untuk kita. Kalau selenggaraannya di luar, ya tentu kita kan perlu bayar tempat dan lain-lain. Dan yang saya tahu juga Mas Dendi ini luar biasa ya kalau di luar tuh berbayarnya agak lumayan ya Mas ya tadi ya. Memang punya kelas gitu ya Mas ya. Nah, di sini Mas Dendi mau berbagi untuk teman-teman tempat gitu. Jadi eh, ini investasinya silahkan waktunya tanggal 8 diagendakan untuk kita ketemu tanggal 8 Februari enrichment offline. Enrichment online-nya hari ini di Januari, enrichment offline-nya nanti 8 Februari. Mungkin itu aja Mas Indra dan teman-teman untuk sesi malam hari ini. Jadi teman-teman, nah ini oh iya ini tentang Mas Dendi sedikit ya. Siapa beliau dan mungkin juga bisa kalau melihat sosmednya juga bisa ya Mas ya melihat ininya ya, Mas Dendi. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Mm-mm. teman-teman, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Kalau tidak ada, sampai ketemu di tanggal 8 Februari di Enrichment Offline TTG 2025. Dan untuk sesi hari ini saya ucapkan terima kasih untuk Mas Indra, untuk semua ilmunya, untuk teman-teman juga terima kasih meluangkan waktu dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi di awal tahun ini. Semoga tahun ini sesuai dengan judul juga banjir order dan kita juga bikin strategi sama-sama sehingga di akhir tahun nanti ketika kita enrichment lagi kita suasananya dalam suasana yang berbeda. Semuanya sudah bisa cerita nih. Kalau hari ini kita belajar strategi ya Mas ya. Akhir tahun kita sama-sama saling cerita, bagaimana strategi yang dibuat di awal tahun ini, di akhir tahun kita saling cerita, kita silaturahmi lagi ya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Indra. wabarakatuh. Makasih banyak Thank Mas you, Indra. makasih foto semuanya. bersama dulu Sampai kah? ketemu tanggal Ah ya, 8. Foto dulu teh, foto dulu. iya, lupa. Mohon maaf. Silakan. Silakan dibantu Kang Usman foto. Ih, lupa saking ininya ya. Kumaha yang punya Silakan. ide yang eksekusi. tidak bisa ikut. Iya, oh itu dong, teman-teman biar saling kenal tuh. Baru kelihatan wajah-wajah cantik gantengnya. Oke, tahan ya, tahan. Senyum. Oke, ada 3 tadi ya, ada 3 apa 2 ya? Kang Usman, oke, Kang Oke, Usman yang satu. memfotokan. Oke, sebentar. Tahan dulu, tahan ya, tahan.
Kang Thank Usman you. Kodak, bukan Mat Kodak. Oke, sudah Kang Usman? Satu lagi. Oh, satu lagi. Di saya Siap. ada 2. Tahan, Oke. giginya mulai kering. Tahan. 277. Oke, sip. Oke. Hatur nuhun semuanya. Hatur nuhun. Terima Nun, kasih. sama-sama Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Sampai ketemu 8 Februari, insya Allah. Sampai ketemu 8 Februari. Terima kasih Mas Indra. Sami-sami. Terima kasih. Halo semua. Terima kasih. Mari.